apakah definisi nafkah? Berapa yang seharusnya harta yang harus dinafkahin oleh seorang suami? Nafkah itu sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang telah Allah wajibkan atasnya kepada orang-orang yang telah Allah tunjuk. Suami ke istri, gitu kan? Orang tua kepada anak, itu semua. Saudara kepada saudarinya kalau orang tuanya meninggal, gitu kan? Itu semua adalah nafkah, ya. Artinya sesuatu, nafkah itu kalau tidak diberikan maka tidak akan bisa berjalan kehidupan. Itu kasusnya, ya. Jadi kalau misalnya istri mau membutuhkan sesuatu, kira-kira di rumah itu beli makanan untuk sebulan, bayar listrik, air, kebutuhan dasar lah, itu bisa dihitung sama istri, kira-kira berapa kebutuhan, itulah nafkah namanya. Lebih daripada itu tuh sudah hukumnya sedekah. Jadi tidak tahu kadarnya itu tidak usah ditentukan kadar, Anda lebih tahu. Tentu istri yang punya anak satu beda nafkahnya, yang punya dua beda, yang punya 5 beda, nafkahnya beda. Ya, kondisi yang masih tinggal di luar kota Jakarta mungkin beda, lebih sederhana. Di kota Jakarta mungkin kontrakan lebih mahal, itu juga lebih mahal, dan seterusnya. Itu tergantung dari keadaan. Apa hukum memakai baju yang ada tulisan Allah atau baju yang ada ayat Al-Quran? Apakah boleh dipakai jika masuk WC? Sebaiknya jangan ya. Lafzul jalalah lebih jangan masuk ke WC, gitu kan? Jadi boleh saja kalau Anda pakai, boleh saja, tapi jangan sampai masuk ke WC. Itu konsekuensinya, gitu kan? Apakah benar jika Nabi Muhammad SAW dihina, maka kita boleh membunuh orang yang menghina itu? Apakah yang membunuh pembuat karikatur di Perancis itu salah? Kalau saya tahu, boleh. Kalau saya tahu ya, boleh saja. Karena dia sudah mencoreng kehormatan agama Islam. Ya, walaupun misalnya kalau ada pemerintah Islam diajukan kepada pemerintah kaum muslimin, ya, dan pemerintah boleh mengambil keputusan masalah itu, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan agar dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf, salah satu tokoh Yahudi yang sengaja menghina beliau. Tapi itu bukan individual, ya, artinya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Apakah boleh dalam sholat kita memakai surah pendek dengan tidak menuntaskannya? Misal baca surah An-Naba hanya 10 ayat, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi jangan juga terlalu pelit, ya. Seperti teman-teman di Pakistan itu, kalau Anda sholat di Pakistan itu luar biasa sholat tarawihnya. Di Indonesia saya kira tadinya cepat sekali, ya. Kita masih baca Inna Atayna wal Asri, kadang-kadang yang diulang-ulangin Lailatul Qadar, gitu kan. Surah Al-Qadr itu selalu diulang-ulangin. Saya pikir tadinya paling pendek, karena saya kaget waktu teman saya cerita, dia dari Pakistan, dia bilang di Pakistan lebih cepat lagi. Orang kalau sholat setelah Allah Akbar baca Waladdallin Al-Fatihah, kemudian dia baca Inna Atayna kal Kautsar, Allah Akbar, ruku. Satu ayat, satu rakaat, gitu kan. Jadi Al-Kautsar bisa 3 rakaat, bisa 4 rakaat gitu. Nah, ini berarti lebih hebat lagi. Boleh saja, tapi ini terlalu berlebihan, gitu kan. Allahu a'lam. Saat pemilihan presiden kemarin 2014, apakah Ustadz ikut memilih, mencoblos kertas suara pemilu salah satu presiden? Ini untuk apa ditanya ke saya? Itu kan rahasia saya pribadi, ya. Tanya masalah hukum halal, haram, ya. Masalah menambah iman, bagaimana membersihkan kotoran hati dari penyakit, itu yang ditanya ke saya. Jangan tanya istri saya berapa, atau misalnya saya njeblos kemarin atau tidak. Itu nggak perlu, ya. Hal-hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya secara imaniah buat Anda, nggak ada juga manfaatnya secara ilmiah, gitu. Bukankah Rasulullah SAW juga seorang pemimpin dan Rasulullah juga berpolitik? Untuk politik di Indonesia, apa pendapat Ustadz sehingga tidak terjun ke dunia politik? Karena kalau politik Islam bisa maju di Indonesia, karena politik bukan semata-mata mencari kekuasaan, tapi untuk menegakkan syariat Islam dan dakwah ilallah, seperti saudara kita di PKS. Ya, itu hak saya, ya. Masalah saya ikut atau tidak, kan, ya, setiap orang kan punya hak, ya. Kalau saya tidak ikut ke partai politik dan kancah politik sekarang, saya melihat tidak ada maslahat secara imaniah buat saya pribadi. Teman-teman kita pun yang bergerak sekarang di partai-partai Islam, coba Anda tanya, suruh mereka jujur, apakah pada saat mereka terjun di lapangan mereka selamat dari masalah-masalah yang bisa merusak iman, baik itu riswah, masalah sogokan, baik itu manipulasi data, baik itu macam-macam, apa saja yang bisa kita lakukan, gitu kan. Walaupun dari satu sisi itu secara pribadi, ya, secara satu sisi saya tidak melarang teman-teman kita muslim kalau punya perjuangan dengan cara selama tidak melanggar agama, itu hak mereka, silahkan. Dan ini juga hak saya pribadi, gitu kan. Saya rasa kalau
secara pribadi saya tidak ikut, itu memang karena pilihan saya pribadi. Saya berapa kali diajak sama teman-teman untuk bergabung, tapi saya memang memilih untuk tidak. Saya lebih mencintai majelis ilmu seperti ini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang hukum haram haramnya Allah. Kemudian apa saja atau siapa saja boleh hadir, baik itu pejabat pemerintah ataupun sampai ke masalah pemungut sampah di jalanan, semua terbuka buat mereka, tidak ada yang eksklusif, semua jelas hukum haram halal haramnya Allah. Dan saya sudah sangat yakin dengan perjuangan saya ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah cukup untuk menambah amal soleh saya di timbangan hari kiamat. Maka saya tidak butuh membuka pintu-pintu yang sedikit licin bagi saya jalanannya ya, yang kalau saya tidak hati-hati jalan maka akan tergelincir. Dan itu yang banyak dialami oleh teman-teman, dai-dai teman-teman saya banyak yang terjun di partai politik, akhirnya mereka ujungnya meninggalkan juga. Dan kalimatnya benar antum, saya pribadi gitu kan, karena ternyata setelah bergabung pun ternyata ini, ternyata itu, ternyata ini, dan beragam macam gitu kan argumen yang mereka sampaikan. Ya sudah, saya pribadi berpikir lebih baik saya terjun di majelis ilmu sebagaimana Nabi SAW membentuk majelis ilmu tersebut. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dari majelis ilmu ini kalau orang faham, teman-teman yang kerja di perusahaan apapun, bergerak di bisnis apapun, dia sebagai suami, sebagai istri, akhwat kita di sana, sebagai guru, kepala sekolah, ketua yayasan, siapa saja boleh hadir. Dan semua sama, hukum halal haramnya Allah. Anda tinggal tarik hukum ini ke dalam pekerjaan Anda sehari-hari, dalam rumah tangga Anda terapkan, sudah selesai. Islam sudah terterapkan dengan sendirinya kan. Bukan saya sekali lagi tidak mau ya, tapi saya melihat bagi saya berbahaya kalau saya pribadi. Saya tidak melihat iman saya cukup pribadi untuk bisa masuk tergelincir ke politik yang akhirnya membuat saya jauh dari majelis ilmu, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Karena depan mata saya sendiri saya lihat banyak teman-teman yang seperti itu ya. Kalau saya menganggap itu sebuah jalan yang sangat licin dan setiap saat bisa tergelincir ya. Bagaimana cara untuk ikhlas terhadap reputasi atau nama baik yang tercemar oleh perbuatan wanita atau laki-laki yang pezina, sehingga seorang wanita laki-laki soleh jadi tercemar namanya untuk hal yang tidak dilakukannya? Telah terjadi pada orang yang lebih mulia daripada Anda. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, difitnah berzina dengan seorang sahabat yang Nabi SAW sendiri puji, Safwan radhiyallahu anhum ajma'in. Dua-duanya orang yang soleh dan solehah, satu istri Nabi SAW, satu sahabat Nabi yang mulia. Sampai kata Nabi SAW, kenapa ya, waktu beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, kenapa ada orang yang berani menyakiti saya di keluarga saya, padahal saya tidak tahu kecuali kebaikan pada mereka, maksudnya pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga kenapa ada orang yang berbicara tentang seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya, maksudnya Safwan gitu kan. Jadi jelas-jelas fitnah yang kena kepada mereka. Coba lihat apa yang Safwan dan Aisyah lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bersabar melaluinya, gitu kan. Itu cobaan lagi datang, sabarlah. Kalau ada yang bertanya, perlu dijelaskan. Kalau enggak, selesai. Sibukkan tetap diri Anda dengan zikir pagi sore, sholat on time, tutup aurat, hadir majelis ilmu. Sibukkan diri dengan ibadah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah hilangkan musibah itu. Kalau kita mau sibuk dengan fitnah yang sedang kena kepada kita, atau penyakit yang sedang menimpa kita, ya, musibah yang sedang datang, maka kita akhirnya meninggalkan ibadah. Nggak usah disibukkan diri dengan itu. Allah SWT itu basir, maha melihat, sami, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Allah nggak bakal diam kok sebenarnya gitu kan. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Ada malaikat raqib dan atid, dan memang cobaan sedang datang. Mungkin pembersihan, bukan mungkin, memang jadi pembersihan dosa-dosa Anda, peninggian derajat Anda gitu kan. Dan juga mana kita tahu, subhanallah, banyak orang setelah cobaan yang datang dan dia sabar sampai titik terakhir, maka Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, gitu kan. Mungkin saya pernah ceritakan cukup banyak ya kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini, orang-orang yang diuji oleh Allah SWT tanpa dia tahu, memang tidak ada. Aisyah radhiyallahu anha pada saat tadi difitnah, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah yang panjang saya ringkaskan, berkata saya pada salah satu perjalanan bersama Nabi SAW ketinggalan kalung. Kemudian saya keluar dari pasukan untuk mencari kalung tersebut. Waktu saya balik, pasukan sudah jalan. Lalu tidak lama kemudian saya duduk di kursi di batu tempat saya duduk awalnya. Kemudian ada Safwan mendekat, dan Safwan ini sahabat Nabi memang ditugaskan untuk mengumpulkan apa saja dari benda-benda kaum muslimin yang tertinggal, pedangkah, perisaikah, ada suatu kendi minuman yang terlupa. Memang tugasnya Safwan itu, setelah pasukan jalan nanti dia di belakang menyisir pelan-pelan gitu.
Maka pada saat Safwan melihat saya dan dia mengenal wajah saya sebelum turun ayat hijab, sebelum Aisyah tutup dengan cadar, dikenal wajahnya. Maka Safwan mengalihkan pandangannya sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kalimat itu saja. Ya, kalimat istirja, kata Safwan, sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia mendekatkan untanya kepada saya dan tidak bicara satu kalimat pun, membiarkan saya naik. Lalu saya naik ke atas. Sepanjang jalan saya tidak mengucapkan satu huruf, satu kalimat pun, dan Safwan pun tidak menanyakan, tidak tanya kenapa engkau ketinggal wahai Aisyah, ada apa, kemana Rasulullah, nggak ditanya satu kalimat pun, cuma murni menolong. Si Aisyah juga tahu kalau Safwan akan tolong, tidak bertanya terima kasih Safwan apa, nggak ada basa-basi, nggak ada. Jalan di tengah jalan ternyata pasukan muslimin sedang mampir, gitu kan. Lalu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, salah satu pimpinan munafikin yang terkenal, ya, Ubaidillah bin Abdullah bin Salul namanya, Ubaidillah. Orang ini sangat jahat sekali. Dia melihat, ya, pada saat pasukan lagi berhenti, kata Nabi SAW, mana Aisyah? Maka waktu itu sahabat memikul Aisyah di geranda, dan geranda ini memang dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena Aisyah memang sangat kecil badannya, ringan. Maka sahabat untuk ngangkat awalnya dikira Aisyah sudah ada di atas, gitu kan. Dan Aisyah tidak pernah basa-basi dengan para sahabat, udah jalan aja. Pas tiba Nabi SAW mengatakan, mana Aisyah? Biasanya kalau dalam perjalanan lagi istirahat, Aisyah keluar dan membantu menyiapkan kebutuhan Nabi SAW. Mereka panggil Aisyah, Ummul Mukminin, tidak ada suara. Dibuka gordennya, ternyata nggak ada. Maka ributlah satu pasukan, di mana Aisyah, mana Ummul Mukminin? Mungkin dicuri oleh mata-mata musuh, mungkin mati terbunuh, mungkin segala macam. Nggak lama kemudian di siang hari tersebut, jalanlah dari kejauhan Safwan sedang menarik kekangan untahnya dan Aisyah di atasnya radhiyallahu anha, ya. Naik. Ubaidillah begitu lihat kejadian tersebut langsung angkat suaranya di pasukan, lagi simpang siur nih, Aisyah kemana nih? Dia mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan jalan berdua terus tidak berzina, difitnah, gitu kan. Maka berkecamuklah berita dalam pasukan tersebut, Aisyah berzina sama Safwan, tanpa melihat siapa yang nyebarin. Orang munafik nih yang nyebarin berita, gitu kan. Tersebar di pasukan tersebut. Nabi SAW diam saja pada saat itu, dan kita lihat bagaimana perilaku beliau menghadapi musibah ini. Kemudian datanglah Aisyah. Aisyah datang dengan ceria melayani Nabi SAW. Safwan juga masuk di pasukan seakan-akan tidak ada apa-apa. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, kata Aisyah di Madinah, setelah sampai di Madinah, saya melihat perilaku Nabi SAW berubah, nggak kayak biasanya. Biasanya ramah, Nabi SAW lebih banyak diam, gitu kan. Tidak seperti biasa lah, ya. Kemesraan pun berkurang, gitu. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau anda memang merasa saya tidak ada hajat dengan saya, artinya anda ingin sendirian sekarang, izinkan saya pulang ke ayah saya dan ibu saya. Nabi SAW mengatakan, baiklah. Diantarlah ke rumah Abu Bakar dan istrinya. Pada saat itu dibantar di rumah orang tua, ya, Aisyah. Sampai di rumah orang tua tersebut, Aisyah masih belum tahu apa-apa nih. Nabi SAW pulang, satu Madinah sudah heboh nih kalau Aisyah berzina. Bayangkan, jangankan seorang Nabi kayak Nabi SAW yang sudah masyhur waktu itu Nabi dan Raja di Madinah, seorang tokoh masyarakat saja kalau dianggap tersebar istrinya selingkuh, bagaimana tuh, gitu kan. Heboh satu Indonesia mungkin. Kalau presiden kah, menteri kah, ustadz kah, naudzubillah, atau siapa, gitu kan, itu berbahaya sekali. Maka itu yang terjadi di Madinah. Nabi SAW waktu itu diam, tidak bisa buat apa-apa. Beliau naik di atas mimbar, ya, setelah 2 minggu kejadian nih, naik di atas mimbar. Waktu itu 1 bulan wahyu terputus, nggak ada wahyu sama sekali, nggak ada informasi dari Allah tentang apa yang sedang terjadi nih. Diuji Allah SWT, menguji Nabi SAW, menguji Aisyah, menguji Safwan, menguji kaum mukminin pada saat itu, dan juga sekaligus ingin membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Dibiarin sebulan. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, Aisyah masih ceria sampai pulang ke rumah ayahnya. Pas 3 minggu, ya, 3 pekan Nabi SAW naik di atas mimbar. Mohon maaf, bukan 3 minggu nih, sebulan. Pas sudah sebulan kejadian, Aisyah sudah pulang ke rumah orang tuanya 2 minggu. Maka sebulan kemudian, 2 minggu kemudian Nabi SAW pas genap sebulan kasus tersebut, naik di atas mimbar lalu berkata, kenapa ya ada orang-orang yang menyakiti aku di istriku, padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka, dan menyakiti seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya. Lalu berdirilah satu orang waktu itu dari orang Ansar, dari suku Aus, yang berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya anda perintahkan kepada kami akan memenggal lehernya itu penyebar berita. Ternyata penyebar berita adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Ini orang dari asli orang Madinah juga, dari suku Khazraj. Dulu, ya, Madinah ini dipimpin oleh atau dikuasai oleh dua suku ini, Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam namanya Ansar, gitu kan. Maka berdirilah orang dari Khazraj mengatakan kepada orang Ansar orang Aus tersebut,
Kau tidak ucapkan itu kecuali karena kau tahu demi Allah bahwasanya yang mengucapkan itu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ributlah akhirnya. Dari suku Aus berdiri lagi mengatakan, kau musuhnya Allah, kau pun akan kami penggal lehermu kalau Rasulullah SAW perintahkan. Ribut di antara sahabat nih. Maka Nabi SAW melihat tidak ada maslahat, makin ribut sahabat nih. Lalu beliau pun turun dari mimbar, kemudian beliau sekarang ingin memecahkan permasalahan langsung kepada Aisyah. Datanglah Nabi SAW kepada Aisyah di rumahnya, ayahnya kemudian pada saat masuk kata Aisyah, datanglah Nabi SAW ke rumah kami. Yang sebelumnya, pas 2 minggu kejadian beliau pulang ke rumah orang tuanya itu, dalam 2 minggu itu, ternyata ada seorang wanita Ansar yang datang, kemudian bermain rumah Aisyah, gitu kan, ingin tahu perkembangan. Aisyah nyambut dengan ceria, dengan senyum. Kata orang itu, wahai Ummul Mukminin, anda tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah? Kata dia, tidak. Kata Aisyah, kata perempuan tersebut, orang telah berbicara bahwasanya anda berzina dengan Safwan, disebarkan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, gitu kan. Maka Aisyah berkata pada saya dengarkan berita tersebut, tiba-tiba seluruh tulang-tulang saya lemas. Saya pun tergeletak jatuh di atas ranjang dan menangis sambil berkata, apakah orang sudah mengucapkan itu? Ia mengatakan iya. Maka semenjak itu kata Aisyah, aku tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan aku pun lemas di atas ranjang menangis selama 2 minggu itu. Sampai Nabi SAW datang kepada kami. Datanglah Nabi SAW memberikan salam, lalu kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau memang mengerjakan perbuatan itu, Nabi tidak sebutin, maka bertaubatlah karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau seandainya kau tidak lakukan, pasti Allah akan membelahmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau kau lakukan bertaubatlah, tiba-tiba kekuatan tubuhku pulih kembali. Aku dulu dan aku mengatakan, ya Rasulullah, anda pun terpengaruh dengan info itu atau gosip itu, gitu kan? Demi Allah saya tidak akan taubat kepada Allah khusus masalah ini karena saya tidak melakukannya. Apa yang saya harus taubatin? Saya tidak melakukan zina, tidak buat apa-apa, gitu kan? Maka Aisyah pun menghadap kepada Abu Bakar berkata, ya wahai abaku, ya ayahku, ya abata, ajib Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah SAW ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu anakku mau bilang apa. Saya tidak punya informasi, saya nggak tahu kamu ini benar nggak lakukan atau tidak, nggak tahu. Saya nggak punya saksi, nggak punya apa. Aisyah kaget. Aisyah balik ke ibunya mengatakan, ya umma ajibi Rasulillah, wahai ibuku jawablah Rasulullah. Ibunya jawab yang sama, saya tidak tahu anakku mau bilang apa kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu benar atau enggak informasi ini, walaupun saya percaya sama kamu, tapi nggak ada saksi, nggak ada apa, dan ini lagi simpang siur. Maka Aisyah berkata, setelah saya tahu bahwa saya tidak ada lagi yang mendukung saya mengatakan kepada mereka semua sambil menangis, saya hanya mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Yakub pada saat anaknya Yusuf hilang. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya hanya mengeluhkan, ya, kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Aisyah berkata, saya pun menggeletakkan tubuh saya sambil menangis, ya, dan saya tidak tahu harus buat apa lagi. Musibah berat sedang datang. Kata Aisyah, baru saja saya jatuhkan diri saya dan menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW memojok di rumah kami, kemudian seperti biasanya telah turun wahyu kepada beliau. Setelah sebulan nih turun, maka Nabi SAW pun setelah beberapa saat, ya, menerima wahyu lalu berkata, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembelaanmu bahwasanya kau benar-benar bebas dari zina itu. Maka turunlah jelas Al-Quran menjelaskan masalah pembebasan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata para ulama? Hikmahnya Allah SWT ingin mencoba Aisyah, menguji Aisyah keimanannya untuk menambah keyakinannya kepada Allah SWT. Dan sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, semua orang-orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai agama ini akan selalu menyampaikan kebenaran bahwasanya Aisyah bebas daripada perzinahan tersebut, sebagaimana saya sampaikan di atas podium ini. Itu kan jelas sekali Aisyah selamat, dan sampai hari kiamat namanya terus harum Aisyah radhiyallahu anha. Satu kali diuji oleh Allah, Allah harumkan namanya sepanjang masa. Begitu pula dengan Safwan. Al-Quran menyebutkan tentang mereka, para dai-dai menyampaikan di mimbar-mimbar mereka, dan luar biasa gitu kan. Jadi cobaan kalau datang memang ya kita sabarin. Sabar itu bukan lus dada duduk manis, tapi sabar adalah ikhtiar. Coba, gitu kan? Ya ikhtiar semampunya, kemudian bertawakal kepada Allah. Ya gitu. Kita sakit, sabar dulu. Sabar artinya terima takdirnya Allah lalu ikhtiar minum obat, itu sabar namanya. Jadi bukan berarti sabar nggak minum obat, tidur saja enggak. Ikhtiar itu namanya sabar juga. Seperti itu, coba maksimal. Setelah itu tawakal kepada Allah. Allah akan punya cara mengembalikan masalah tersebut. Jadi nggak usah terlalu
diambil jadikan sebagai sebuah masalah, akhirnya membuat kita vakum. Karena syaitan, kata para ulama, menunggangi musibah yang sedang datang kepada seseorang, ya gitu, untuk dia ya, jauh dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia sedang kena sihir misalnya, atau dia sedang kena musibah, bangkrut usaha, ribut rumah tangganya, akhirnya syaitan menunggang itu supaya jadi malas ibadah. Wah, gimana bisa saya bisa khusyuk dalam sholat ya, saya lagi begini, saya lagi begitu. Padahal sebenarnya itu kesempatan, gitu kan. Pada saat itulah kesempatan Anda khusyuk. Kalau musibah serang Anda tidak bisa khusyuk, lalu kapan lagi Anda bisa khusyuk, gitu kan. Pasti beda doanya orang yang sedang musibah datang padanya dengan orang yang sedang sehat-sehat saja. Beda kan? Kalau Anda sedang sakit parah berdoa sama Allah dengan Anda lagi sehat, beda doanya kepada Allah SWT. Maka pada saat itu kesempatan syaitan menunggangi musibah seseorang agar dia malah jauh dari ibadah, karena itu adalah jalan keluar satu-satunya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah dendam di dalam Islam karena zalimi teramat sangat? Ya, dendam dalam Islam sebenarnya setahu saya tidak ada. Enggak ada dendam, gitu kan? Enggak ada putus asa, enggak ada penyesalan. Kan itu. Artinya penyesalan ini dalam hal-hal yang memang tidak dibolehkan secara syariat ya. Seperti misalnya enggak jadi dapat makanan tertentu nyesal, enggak jadi nikah sama orang lain terus nyesal. Enggak, itu enggak perlu, gitu kan? Tapi kalau penyesalan karena pernah berbuat dosa sebagai syarat taubat, karena nyesali kenapa dulu saya lakukan, itu lain, gitu kan? Itu lain. Jadi memang tidak ada dalam Islam setahu saya. Jadi tidak ada gunanya Anda dendam. Apa gunanya kira-kira kita dendam? Apakah kalau kita dendam akan membuat orang itu mati, orang itu sakit? Enggak ada. Itu kan tidak ada hubungannya. Malah dia sudah mengambil hak kita, kita lagi tambah sakit kena dendam. Enggak perlu. Lupain aja sudah, sambil berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah SWT masalahnya sambil kita ikhtiar. Karena kehidupan terus berjalan, lembaran-lembaran hidup terus terbuka sampai ajal kita datang. Ya, ini bukan saya ajak Anda supaya Anda vakum, tidak. Ya, Anda boleh putus hubungan sama orang tersebut, tapi yakinlah saudaraku, Allah itu Maha tahu. Enggak ada cobaan yang datang itu tidak ada nilainya. Masih ingatkan pertemuan yang lalu saya katakan seorang wanita datang kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh tiba-tiba saya jatuh di jalanan, tergeletak, aurat saya kelihatan. Doain ya Rasulullah agar saya sembuh." Apa jawaban Nabi SAW? Langsung angkat tangan mendoakan? Tidak, ditawarin dulu opsi. Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, dan ini hadis Bukhari Muslim, kalau kau sabar, artinya kamu terima sambil ikhtiar. Kamu sabar sampai Allah berikan kesembuhan, gitu kan. Kalau kamu sabar, terima ini, pasti kau masuk surga dengan sabarmu itu. Tapi kalau kau mau, saya doakan kepada Allah sehingga kau sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Apa jawaban perempuan tersebut? Saya minta surga ya Rasulullah. Tidak apa-apa deh saya begini, saya terima aja kalau begitu, sambil saya ikhtiar gitu. Bukan disuruh diam ya, suruh sabar. Sabar artinya terima takdir Allah lalu ikhtiar, gitu kan. Tapi mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar kalau saya kambuh, ya aurat saya tidak kelihatan. Maka Nabi SAW doakan masalah itu, gitu kan. Banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi apapun cobaan yang datang, sekecil atau seberat apapun, itu akan jadi sangat besar manfaatnya, akan ada balasan. Mungkin ada derajat di surga Anda tidak bisa jangkau dengan umur Anda yang sekarang, dengan sholat yang Anda kerjakan selama ini yang tidak khusyuk, yang puasa kadang-kadang bisa saja maksimal, bisa enggak, mungkin masih ada dosa-dosanya, mungkin zakat yang kita bengkalaikan, mungkin bakti orang tua yang kurang, mungkin hak-hak orang lain yang masih tersangkut dengan kita. Maka Allah SWT tinggikan dengan cobaan tersebut, gitu kan. Allah SWT jangkaukan Anda derajat surga dengan cobaan tadi. Jadi saran saya nggak usah dendam, hanya akan menyakitin hati sendiri dan tidak memecahkan permasalahan. Doakan agar Anda punya hak untuk mendoakan dia supaya dimusnahkan, supaya dihukum boleh. Tapi Anda juga punya hak untuk mendoakan agar Allah berikan hidayah, mudahkan agar dia bisa membayar utangnya misalnya, kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi selama dia jadi baik sampai dia meninggal, kita panen pahalanya. Jadi lebih baik mendoakan kebaikan. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah, karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengaku mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat.
gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu, dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir gitu kan, haji dan umroh mereka, ya ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi gitu kan, kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penanggapan sahabat seperti ini. Nggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahamannya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini, dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Kenapa orang salafi tidak mau berpolitik padahal Indonesia negara politik? Dan orang salafi ada di sini, masa di sini mana nih? Dan di belakang kertasnya nota ini. Ya itu hak individual ya, hak individual, tidak boleh dipaksain, tidak boleh dipaksain gitu. Orang kalau mau menempuh mendirikan negara Islam dengan cara ilmu, silahkan. Orang kalau yang teman-teman menganggap dengan politik itu dia bisa menempuh, silahkan saja ya. Tapi orang teman-teman yang sekarang yang dianggap tadi salafi itu, memang mereka tidak mau berbaur dengan politik. Saya katakan tadi karena sistem ini sangat licin jalanannya gitu kan, licin sekali jalanan, berbahaya. Sedikit kita salah saja maka sudah berhubungan dengan neraka. Ini bukan main-main ya, bukan main-main masalah itu. Masalah rishwa lah, sogok menyogok lah, penentuan tarif lah, dan mungkin teman-teman tahu lah ya. Saya rasa nggak perlu, itu rahasia umum kok apa yang terjadi di partai politik sekarang banyak. Berapa banyak teman-teman kita yang tadinya dai, yang ahli ilmu, hanya tiba-tiba berubah dengan masuk di partai politik, berubah total. Alasannya nanti di anggota dewan saya mau ngubah orang-orang. Bagaimana caranya mengubah orang-orang? Meetingnya diatur jam sekian sampai jam sekian waktu sholat. Bisakah Anda berdiri pamit untuk sholat? Nggak bisa, sholatnya ditunda tuh. Nggak boleh berdiri dari kursi gitu kan. Tapi kalau kamar mandi boleh, kalau ke makan boleh, sholat nggak boleh kan. Itu yang terjadi. Hal kecil, belum hal yang besar nih. Kalau kumpul kemudian harus berbaur dengan perempuan-perempuan, kalau ini, kalau itu, waduh beragam macam. Sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Ya orang lebih hati-hati kan, haknya orang untuk lebih berhati-hati gitu kan. Dan saya rasa jangan terjerat ke sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri ya. Artinya nggak mungkin negara Islam berdiri kalau nggak ikut partai politik. Itu kan pendapat Anda. Itu kan pendapat. Tidak harus begitu kok. Tidak harus begitu. Insya Allah dengan majelis ilmu makin banyak orang faham agama, makin banyak juga ya diperbaikin sistem yang ada. Kalau saya berpikir ya, kalau seandainya majelis ilmu seperti ini yang sederhana, mungkin beberapa orang, 100-200 orang yang hadir, disampaikan ilmu agama yang benar, mungkin yang hadir dari jenjang siapa, pejabat sampai ke orang-orang yang biasa, kemudian semua jadi faham agama Allah, masing-masing kembali ke instansinya, ke kegiatannya, ke rumah tangganya, membawa agama Allah, mereka akan terapkan itu hukum Allah nanti. Oh yang jadi pejabat pemerintah ternyata ini salah nih, gak sesuai dengan agama, diubah deh. Oh yang kembali ke perusahaannya, oh kayaknya kita masih berhubungan dengan ini, salah nih, diganti. Oh yang jadi suami kembali, oh ini kayaknya di rumah tangga kita masih ada ini, diperbaikin. Dari majelis ilmu tuh, jadi baik semua nanti. Karena kita bukan berarti mendirikan negara Islam merusak yang sudah ada. Jangan begitu kan gitu. Masa ban mobil kita pecah satu, semua mobil dibuang?
Ini aja diperbaikin. Negara ini sudah ada militernya, sudah ada polisi keamanannya, udah ada ekonominya, udah ada susunan menterinya, udah ada ini kabinetnya sudah ada. Tinggal bagaimana dikemas secara Islami saja kan gitu. Dengan cara memberikan pemahaman agama kepada mereka. Allahu a'lam. Saat mohon dijelaskan hukum sholat tasbih dikerjakan mandiri atau berjamaah. Soalnya saya baca-baca banyak pendapat. Ya jadi sholatnya sendiri. Allah a'lam yang saya tahu, dan memang pendapat ulama terakhir yang saya tahu ya, Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadisnya. Jadi boleh saja tapi dikerjakan secara individu dan bukan berjamaah. Karena sholat berjamaah yang dikerjakan itu ada secara khusus ya. Seperti sholat malam yang pernah Nabi SAW kerjakan berjamaah dengan Abdullah bin Umar gitu kan, dan beberapa sahabat di awal Ramadan, sholat tarawih. Kemudian Nabi SAW juga mengerjakan sholat jenazah, ya, sholat istisqa, minta turun hujan, sholat gerhana, kusuf dan khusuf, itu juga ada dikerjakan secara berjamaah. Itu mungkin, kalau yang tidak ada dalilnya maka sebaiknya dikerjakan secara individual. Seorang wanita yang usianya sudah 57 tahun, dia tidak mengenakan jilbab karena dia mengacu pada surah An-Nur ayat 60. Mohon penjelasannya. Ini aneh sekali. Bagaimana bisa mengacu kepada Al-Quran lalu alasannya supaya tidak berjilbab? Dari mana ini? Gitu. Jelas-jelas pemahamannya sangat fatal. Ini salah ya, salah sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran menyuruh wanita untuk berjilbab. Yang menyuruh untuk berjilbab itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadikan dalil Al-Quran untuk mengatakan itu adalah alasan saya tidak berjilbab, inilah yang saya bilang contoh saja ya. Bagaimana kalau kita mau fahami Al-Quran semau kita, bukan pemahaman para sahabat. Ini kacaunya di sini, gitu kan? Karena dia mau ambil penggalan ayat, dia paham sendiri. Ya, padahal sebenarnya sahabat punya pemahaman tuh. Bagaimana ayat itu turun pada mereka pada saat itu. Semua hadis, semua ayat berhubungan dengan masalah hijab menjelaskan masalah tersebut. Bahwasanya memang hijab diwajibkan bagi kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, turunlah ayat hijab setelah saya meminta kepada Allah Subhanahu, setelah saya mengingatkan kepada Nabi SAW untuk meletakkan hijab antara istri-istri beliau dengan kaum muslimin karena masuknya orang fajir dan orang mukmin. Lalu turunlah ayat hijab, itu kan, dalam surah An-Nur menjelaskan masalah hal tersebut. Adakah negara Islam saat ini? Jika ada, apakah perlu kita berbaiat? Tentu saja ada negara Islam. Ya, banyak negara Islam. Saudi ada negara Islam. Indonesia pun ini dikatakan negara Islam. Ya. Yang saya tahu ya dari para guru-guru saya dulu, memang ini termasuk negara Islam, negara-negara yang terpenuhi syaratnya ya, pemimpinnya Muslim, mayoritas masyarakatnya Muslim, di negara itu diterapkan hukum Islam, maka dikatakan negara Islam kan. Kalau kita pertemukan dengan negara kita Indonesia ini, presiden kita sudah Muslim. Dari awal sampai yang sekarang semuanya kita tahunya Muslim secara zahir. Allahu alam kalau ada yang menipu, ada yang munafik, Allahu alam kita nggak tahu. Tapi kita ambil secara zahir hukumnya kan. Muslim berarti sudah kita hukumi sebagai Muslim, gitu kan. Kemudian yang kedua, mayoritas masyarakatnya Muslim. Kita sudah tahu lebih 80% orang Muslim di Indonesia menerapkan hukum Islam, ya sudah diterapkan. Ada memang beberapa substansial Islam yang belum diterapkan, hudud, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, itu yang belum. Tapi kita sholat di sini sekarang, takmir masjid itu bukan syariat dari Islam. Kita menikah dengan cara Islam, akad nikah, 2 saksi, ada KUA, mengurus masalah itu, pemerintah turun tangan, ada buku akad nikah, itu bukan syariat Islam. Orang cerai masuk di pengadilan, hakimnya membahas ayat Al-Quran begini, ini begini, kenapa cerai Allah membolehkan. Cerai berapa kali dijelaskan, hakim-hakim kita luruskan dengan hukum syar'i. Itu bukan cara Islam. Warisan mau dibagi dengan cara Islam ada di Indonesia, gitu kan. Walaupun memang masih ada hukum-hukum lain, tapi kan Islam jalan. Kita punya Majelis Ulama Indonesia, kita punya Departemen Agama, sekolah-sekolah Islam banyak, ya, merambak pesantren ribuan jumlahnya, gitu kan. Mungkin kalau bisa dibahasakan itu sudah ratusan ribu jumlah pesantren seluruh Indonesia. Bebas-bebas saja kita terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kan gitu. Jadi banyak sekali hukum Allah SWT, cuma belum diterapkan. Ini yang saya bilang tadi, banyak orang-orang kita cuma terbawa dengan semangat saja. Oh, Indonesia ini negara kafir, togut, gitu kan. Dianggap ini tidak benar karena tidak terapkan hukum Islam. Apa yang belum diterapkan? Sebagian kecil. Tadi saya bilang kalau ban mobil kita kempes, tambal, kan gitu. Atau kalau parah pun ganti ban dalamnya itu. Biarin yang 3 itu yang bagus berjalan, gitu kan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahamin poinnya, gitu kan. Jangan semua dibawa dengan hal-hal yang akhirnya merusak hubungan kita dengan kaum muslimin yang lainnya. Bolehkah jika bayi baru lahir mungkin dicukur pada hari ke-10 dan sembelih akikah 2 bulan kemudian? Setahu saya Allahu alam,
ya memang harinya harusnya hari ketujuh, hadisnya hari ketujuh. Dan yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan kalau lewat dari hari ketujuh sudah gugur. Sudah gugur. Ini pendapat jumhur ulama ya. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau memang dia tidak mampu atau dia lupa hari ketujuh, maka mungkin dia bisa lakukan kapan dia bisa. Tapi tetap kalau mau cari pahalanya hari ketujuh dari hari dia lahir. Kalau malam ini ada seseorang yang lahir anaknya, maka hari ini mulai dihitung hari pertama. 7 hari ke depan dia cukur rambutnya, ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu disedekahkan jumlahnya. Kemudian dia menyembelih kambing 2 ekor kalau laki-laki dan 1 ekor kalau perempuan. Bagaimana sunnah nama bayi? 1 nama atau boleh 2 lebih? Sudah sering saya bahasakan ini. 1 nama saja. Untuk apa 3? Muhammad Yusuf Saleh. Siapa yang mau dipanggil nih? 3 nama Nabi lagi. Kan itu. Belum lagi Muhammadnya sering ditulis Muh saja. Diringkas, gitu kan, cuma hiasan kadang-kadang. Kemudian Muhammad Yusuf, Yusufnya juga kadang-kadang tinggalkan soalnya yang diambil itu pun soalnya dipanggil lagi lehnya, terakhirnya leh. Kenapa nama baik-baik, gitu kan? 1 nama. Coba semua nama Nabi, Adam, Yunus, Saleh, Shu'aib, Hud, Musa, Isa, 1 nama semua. Tinggalkan tuh tradisi kita di Indonesia nih yang biasa namanya sampai 3-4 nama, nggak dipakai juga. 1 nama. Perempuan-perempuan Aisyah, Maryam, Asia, Khadijah, 1 nama. 1 nama cukup dan panggil lengkap, ya. Panggil lengkap, jangan dipanggil setengah-setengah supaya makna nama itu jadi baik, gitu kan? Seperti itu. Jadi 1 nama saja. Untuk apa banyak-banyak? Apa hukum dari orang yang bersedekah dengan uang yang jelek atau rusak? Ya kalau dia tidak punya kecuali itu nggak apa-apa. Kalau kebetulan ada uangnya jelek, ada uangnya bagus, lalu dia bilang ini aja deh saya keluarin, ya karena ini sudah jelek, gitu kan? Ya sudah, Allah nanti akan datangkan juga rezekinya seperti itulah, ya seperti apa yang dia keluarin. Jika terlewat waktu sholat subuh, misal kesiangan, bangun hingga jam 7 atau jam 8, apa yang mesti kita lakukan? Sholat dahulu kemudian mandi atau mandi dahulu? Kemudian sholat. Ini kadang-kadang saya di pengajian ini harus jadi bapak, kadang-kadang jadi ustadz, kadang-kadang jadi kakak, kadang-kadang jadi suami. Masa saya harus ajarin mandi atau sholat dulu? Sholatlah dulu, kan gitu. Pasti sholat dulu, ngapain mandi dulu? Sholat dulu, kecuali anda junub, lain. Junub harus mandi dulu, junub baru sholat, karena nggak sah sholatnya kalau nggak mandi junub, kan gitu. Jika kondisi hari kerja langsung berangkat kerja, apa diperbolehkan mendahulukan mandi? Sholat dulu, ya sholat dulu, tentu sholat didahulukan, tidak bisa sholat itu. Jadi tidak usah khawatir, syaitan aja membesar-besarkan kepada anda itu. Oh kalau sholat itu terlambat nanti begini, ternyata masuk kamar mandi juga habis juga 15 menit dipakai mandi, gitu kan? Sholatlah dulu insya Allah, berikan haknya Allah SWT. Saat ini banyak restoran atau jajanan yang bermacam-macam tidak menutup kemungkinan cara masaknya yang tidak halal, memakai bahan haram. Proses akad jual beli restoran apa ini, all you can eat. Menurut pandangan Ustadz pribadi seperti apa ini soal bebasnya praktek kegiatan seperti ini, dan hukumnya menurut Islam baik penjual, pengawas atau pemerintah dan konsumen bagaimana? Karena kadang saya sebagai konsumen suka pada suatu restoran atau jajanan, tapi kadang muncul rasa khawatir akan apa yang saya konsumsi. Baik, hukumnya hukum zahir dalam Islam, ya ringkas jawabannya begitu, zahir. Kalau kita beli makanan, kalau kita yakin dia adalah seorang muslim, orang jual jajanan di pinggir jalan, restoran, kita berikan salam, dan anda punya haknya, boleh kritis bertanya, halal nggak makanannya? Nggak apa-apa nanya, gitu kan? Oh ya halal, saya orang ini, saya orang itu, saya orang muslim, kok nggak apa-apa nanya. Jadi, kalau ragu tinggalkan, masih banyak rumah makan lain. Kan kalau anda misal tidak makan di rumah makan ini, mati. Misal, ya nggak apa-apa, boleh buat, tapi masih banyak opsi pilihan luar biasa banyaknya. Ya, tapi kita memang kadang-kadang maksain. Kalau ragu jangan makan. Ya, kalau ragu syubhat minimal tinggalkan gitu. Bagaimana hukum kalau kita apa ini? Saya nggak bisa baca terus terang ya. Jadi lain kali tulisnya jangan buru-buru. Kita berbuat baik, misal nolong angkat barang. Apa ini?
Pak Yoyo aja deh nanti. Ini saya bingung bacanya nih dua nih. Dalil yang sahih tentang larangan celana di bawah mata kaki isbal, dan jika celana yang menutup mata kaki tersebut di kala sholat. Anda pernah dengar, ini sudah pernah saya jelaskan ya, dan silakan Anda kembali ke pengajian kita yang sebelumnya, bisa dilihat di YouTube kok. Dosa besar yang keberapa tuh saya lupa juga masalah isbal. Bagaimana caranya agar kita terbebas dari siksa kubur? Jauhi semua yang menyebabkan siksa kubur itu. Ya, umumnya adalah maksiat kepada Allah SWT. Jauhi semua kemaksiatan. Karena saya sudah bilang, siksa kubur akan datang kepada seseorang yang tidak sempat taubat dari dosanya, walaupun belum tentu masuk ke dalam api neraka. Sudah panjang lebar saya ceritakan ini. Dosa besar kalau tidak salah dosa besar ke-79 waktu itu. Ya, bisa kembali ke YouTube bagaimana panjang lebar saya jelaskan masalah ini. Apa hukumnya mandi dalam keadaan telanjang? Boleh saja, asal bukan di tempat umum. Nah, iya. Kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh juga ya. Jadi boleh saja kalau tertutup gitu kan. Kalau di tempat umum nggak boleh. Boleh juga sama suami nggak apa-apa, sama istri boleh. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, saya pernah mandi bersama Nabi SAW dalam sebuah wadah ya, itu tidak ada yang menghalangi antara aku dengan Nabi SAW ya, kecuali dengan air, artinya tidak ada kain, itu nggak ada masalah gitu ya. Bolehkah memegang atau membaca Al-Quran bagi orang yang junub? Nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW, hadisnya sahih. Nabi SAW melarang menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak bersuci, dan maksud dalamnya adalah orang yang haid, nifas, junub. Bolehkah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Ini khilaf di antara ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh rahimahullah. Beliau mengatakan tidak boleh karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun." Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang mutahhar. Mutahhar artinya orang yang bersuci kata beliau. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh saja, ya selama memang dia tidak junub, tidak haid, tidak nifas, artinya suci saja. Wudu terus batal dengan keluar angin, buang air besar, buang air kecil, kemudian dia mau kembali baca Quran, itu tidak ada masalah. Jadi insya Allah ini masih terbuka gitu. Saya seorang pemuda yang berusaha menahan diri dari berpacaran, padahal godaan untuk itu sangat kuat sekali. Saya selalu ingat hadis yang menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya kelak di padang mahsyar. Di antaranya seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang terhormat untuk berzina. Namun dia mengatakan sungguhnya aku takut kepada Allah. Pertanyaan, apakah anda termasuk ke dalam salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya kelak di mahsyar? Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan gitu kan, insyaallah. Ini bagaimana saya menghakimi ya sebenarnya. Mudah-mudahan insyaallah ya. Apakah anda harus digoda dulu oleh wanita terhormat untuk berzina sesuai dengan teks hadis agar anda mendapatkan naungannya? Kalau secara zahir memang betul begitu. Secara zahir hadis memang betul-betul orang yang digoda gitu. Orang yang diajak berzina oleh seorang wanita gitu kan, yang punya jabatan dan punya kecantikan, dzatu mansibin wa jamal, punya kedudukan, punya kecantikan, punya kekayaan. Ya ini Allah alam antum dapat di mana ini gitu kan. Yang jelas dia menggoda memang, lalu antum mengatakan saya takut kepada Allah. Bisa terjadi seperti kasus Yusuf alaihissalam pada saat digoda oleh istri Raja Mesir pada saat itu kan. Jadi seperti itu. Ana belum menikah karena masih menunggu wanita soleh yang faham sunnah. Ana akhwat. Di belakang banyak akhwat kita itu. Saya juga heran nih, kenapa belum menikah nih? Ikhwah-ikhwah yang belum menikah kenapa nih? Tunggu Dajjal keluar atau tunggu apa tanda-tanda hari kiamat ini? Menikahlah cepat, dan orang yang sepadan. Gaji saya cuma 500 ribu, Ustaz, cari orang yang bisa terima 500 ribu itu. Banyak insya Allah. Jangan terlalu rewel gitu kan. Mesti tinggi, putih, cantik, semua kaya, wah ini. Tunggu aja bidadari di surga nanti gitu. Sekarang nikah dulu buat keturunan, cari pahala gitu kan gitu. Orang yang berutang itu awalnya kasihan. Apa ini? Orang yang berutang itu awalnya kasihan banget sampai ana nggak tega dengarnya. Tapi pas ditagi sesuai dengan janjinya malahan senyum-senyum. Bahkan kalau ditagi apa ini? Ya, malahan ada yang pindah alamat. Bagaimana dengan hal ini? Sudah cobaan, sabar, tagi, sudah selesai. Memang sudah begitu umumnya ya. Banyak orang tidak menganggap utang itu, menunda utang itu adalah dosa. Nanti ada kita bahas tuh ya. Ada sendiri menunda dosa, menunda utang bayar sementara orang mampu itu adalah dosa besar.
Ya itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi dia berdosa, dan anda yang sudah mengutangkan kepada orang lain bermuhasabah. Mungkin kalau orang belum bayar, siapa tahu memang ada uang haramnya, Allah mau hilangkan dengan cara itu. Nggak usah terlalu habiskan waktu di situ, ikhtiarlah, gitu kan. Kalau kita lihat fase waktu di mana orang utang, misalnya setahun dia belum bayar, dalam setahun itu coba hitung nikmatnya Allah kepada kita. Tidak terhitung jumlahnya dibandingkan utang yang telah diambil oleh orang lain. Dan selalu sangka baik dengan Allah, karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku, gitu kan. Jadi harusnya memang bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan gantikan. Orang yang suka minta-minta atau pengemis yang palsu, maka di akhirat tidak punya muka. Yang suka mencuri, maka di akhirat nanti membawa barang curiannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Bagaimana dengan orang yang suka berzina, seperti homoseksual atau cabul, lesbian? Ya tidak ada dalil berhubungan dengan masalah itu ya. Tidak ada hubungan masalah itu, tapi orang-orang yang berzina nanti yang ada adalah alam barzah akan menyiksa mereka, dan di neraka ada siksaan buat mereka. Tapi apakah di mahsyar nanti dengan gaya tertentu dengan apa yang dibawa, itu Allahu alam. Saya tidak pernah temukan dalilnya. Ada hadis yang mengatakan haram hukumnya membawa Al-Quran ke negeri kafir. Bukankah Islam rahmatun lil alamin berdakwah di negeri kafir? Siapa tahu dapat hidayah yang didakwahi. Bagaimana dengan TKI yang kerja misal di Jepang atau Korea, padahal di sana udah ada Islam? Ya. Saya tidak pernah temukan ada dalil masalah itu ya. Setahu saya Al-Quran boleh saja dibawa, gitu kan? Nggak ada masalah. Itu kan bahkan Al-Quran itu boleh diberikan hadiah kepada orang kafir. Nggak ada sama sekali pendapat ulama yang melarang masalah itu. Waktu Umar bin Khattab dalam kisah pun dia masuk Islam, adiknya berikan Al-Quran kan, kemudian dibaca oleh dia. Nggak ada masalah itu. Berapa banyak ya pembagian Al-Quran yang diberikan secara terjemahan hanya menjadi penyebab hidayah masuk Islam. Kalau kita lihat sebab masuk Islamnya orang karena adanya percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah, itu luar biasa kisahnya itu. Bagaimana disebarkan ke negara-negara kafir, akhirnya mereka jatuh ke tangan orang-orang non-muslim dan mereka baca terjemahnya masuk Islam. Berapa banyak kisah orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena baca Al-Quran? Nggak ada masalah. Al-Quran perjual bebas di sebuah toko buku misalnya, kemudian dibeli orang muslim lalu dibaca, itu boleh-boleh saja, nggak ada larangan di situ. Allahu a'lam, saya tahu begitu. Bagaimana caranya agar kita mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran? Pertama punya tekad dulu, emang mau, gitu kan. Jadi dalam arti kata mau dengan ikuti tekad yang kuat ya. Memang bukan cuma sekedar saya mau minum tapi nggak minum, kan itu. Banyak orang begitu ya. Saya mau tidur tapi nggak tidur. Jadi percuma saja omongan. Memang harus dipraktikin. Saya mau tidur, ya sudah, tinggalin semua aktivitas lain, tidur pada saat itu. Saya mau makan, ya makan, lakukan, gitu kan. Ikuti dengan tekad. Jangan cuma bilang saya mau hafal Quran tapi nggak ada upaya. Buatin langsung schedule pada saat itu, waktunya, programnya, jadwalnya, cari seorang ustadz hafal Quran lalu ikutin programnya. Itu sangat bagus ya. Jadi teman-teman juga insya Allah coba praktikin itu. Saya insya Allah dengan izin Allah akan praktikin. Pada saat restoran nanti buka lagi di Condet, saya akan praktikin nanti. Semua pegawai di restoran itu di Ajwad nanti akan bekerja 3 hari, shift pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore, kemudian shift 2 itu dari jam 4 sampai jam 12 malam, 2 shift memang. Nah yang shift pagi, nanti sore mereka ikut tahfidz Quran. Insya Allah saya akan datangkan ustadz tahfidz Qurannya, jadi mereka yang ikut, dan itu saya wajibkan pegawai, yang tidak mau saya keluarin, gitu kan. Jadi tanda kutip, sedikit dipaksa, gitu kan. Nah itu metode yang saya pakai nanti. Kemudian yang shift malam, nanti yang shift malam, nanti pagi mereka kosong, dari pagi sampai jam 5 sore kan pagi kosong, mereka bisa ikut tahfidz 2 jam 3 jam dan saya akan bayarkan ustadznya, yang penting mereka mau, gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan 2 tahun kerja itu sudah bisa hafal Quran, sudah dapat duit, dapat ilmu dan seterusnya, mudah-mudahan ya. Itu salah satunya. Jadi anda bisa terapkan sebenarnya, bisa buatin program, teman-teman sini bisa panggilin untuk istrinya di rumah kalau ada kelebihan rezeki, atau biarin ikuti halaqah Al-Quran. Anda sendiri buat program sama teman-teman, panggil seorang ustadz atau siapa teman ikhwah yang hafal Quran, ayo kita mulai yuk, berapa 10 ayat, tergantung nanti ustadznya buatin program. Ya, kalau saya sampaikan program di sini sudah berapa kali ada pertanyaan, saya sampaikan program, Allahu alam diamalin atau tidak, gitu kan. Tapi coba anda ikutin saja program ustadz-ustadz yang sudah anda bisa ikut dengannya, dan yang penting bagi saya adalah punya tekad yang kuat, lakukan, programin, langsung jalankan, praktekkan itu. Sebulan yang lalu teman saya mentalak istrinya, sekarang lagi proses perceraian ke pengadilan agama. Sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah.
Yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana status hukum talaknya? Seandainya mereka melakukan atau terjadi hubungan badan, mengingat mereka masih tinggal bersama. Mohon jelaskan Ustaz, bagaimana dalam tuntunan syariat Islam seorang suami bisa mentalak istrinya talak 1 sampai talak 3. Jadi kalau dari pengucapan kalimat talak itu, saya ceraikan kamu dengan kalimat lafaz jelas ya. Saya pisah dengan kamu, jelas dengan kalimat itu dia ucapkan sama si suami, maka terjadi talak pada saat itu. Dari waktu pengucapan kalimat tersebut 3 bulan ke depan, 3 kali masa haid si wanita, namanya masa iddah. Masa iddah ini masa transisi bolehnya baikan, itu masa iddah, gitu kan? Jadi pada saat 3 bulan itu kalau mereka baikan, mereka saling maaf, apalagi sampai hubungan biologis, udah rujuk namanya. Udah jadi suami istri lagi kembali. Ya, dan kalau sudah hubungan biologis ya batalin aja pengadilannya. Ngapain lanjutin pengadilan? Ini tidak usah, berarti kan sudah batal gitu kan. Nah kalau mereka lewatin masa iddah itu, lewat masa iddah 3 bulan, kemudian mereka baikan, mereka nggak boleh spontanitas berhubungan biologis. Mereka harus kembali akad nikah baru, karena sudah lewat masa iddah, sudah lewat 3 kali masa haid, maka harus akad nikah baru, walinya perempuan ada lagi, maharnya, saksinya dan seterusnya itu, maka boleh-boleh saja mereka kembali lagi setelah itu. Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya, tinggal dibatalin pengadilan agamanya dan insya Allah kembali berumah tangga, gitu kan. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, jangan berumah tangga dengan niat bercerai, gitu kan. Jangan berumah tangga mau jalan rumah tangga suka dukanya bersama. Ini sedikit jengkel saya ceraikan kamu, sedikit ini menyesal saya nikah sama kamu. Apa ini? Merumah tangga apa gitu loh. Jalanin suka dukanya gitu kan. Ada saatnya kita jengkel, lagi malas, lagi sumpah, wajar itu pasangan. Yang satu merendah, nanti kembali lagi saling menyayangi satu sama yang lain. Karena Allah memang jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran. Allah mengatakan, "A'udzubillahi wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah." Kami jadikan di antara kalian apa? Kasih sayang, menghadapi suka duka sama-sama. Kasih sayang ini, mawaddah ini, kasih sayang itu akan kelihatan pada saat pasangan sedang ada masalah. Mawaddah itu kelihatan di situ, gitu kan? Ya maaf, mawaddah ini cinta, warahmah kasih sayang itu rahmah. Kelihatannya pada saat teman pasangan kita lagi masalah, dia lagi sumpah, dia lagi ada masalah, dia lagi ini, itu disitulah kasih sayangnya kelihatan. Kita pecahin sama-sama, rangkul dia, gitu kan? Jadi seperti itu. Bukan berarti laki-laki kalau merangkul di sini berarti dia rendah, enggak. Bukan juga seorang wanita karena dia benar lalu dia angkat suara depan suaminya, enggak, gitu kan? Jadi kita dahulukan iman dalam masalah ini. Dulu saya sering naik Kopaja atau Metro Mini. Jika tiap kali keneknya enggak memungut ongkosnya, saya jadi lupa bayar ongkos. Asal Kopaja itu berhenti langsung saja saya turun, dan tak lama setelah itu saya baru ingat kalau saya belum bayar ongkos. Dan yang saya udah tidak ingat lagi Kopaja Metro Mini mana saja yang pernah saya tumpangin itu. Saya takut jika di akhirat nanti para supir dan kenek itu menagih ongkos tersebut. Dalam kasus ini apa yang saya harus lakukan? Pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sengaja, kalau Anda tidak sengaja, memang kayak tadi kasusnya lupa ya, udah turun gitu kan. Kemudian betul-betul tidak ingat nomor plat mobilnya, tidak ingat Metro Mini yang mana, ya udah gitu kan. Berarti lupa, sedekahkan uang itu. Nah, tidak tahu mau kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda turun, terus tiba-tiba terlihat, Allah mudahin kita lihat platnya. Atau mungkin besok kita naik, oh Metro Mini yang sama lagi, tapi kemarin kan dia lupa, nggak apa-apa misal. Nah ini nggak boleh, kita harus serahkan kepada orang, itu haknya. Kalau enggak ya memang pasti Anda akan berhadapan sama supir-supir itu gitu kan. Otomatis gitu. Tapi dia tidak minta lagi 2.000 perak atau 5.000 perak hari kiamat, 5.000 pahala gitu kan. Nah itu bahaya sekali. Bukankah rezeki sudah diatur oleh Allah? Salahkah jika pasangan suami istri memilih jalan untuk membangun usaha sendiri di rumah? Banyak yang menganggap remeh hanya dengan usaha kecil-kecilan kami. Kami tidak bisa mendapatkan rezeki yang banyak seperti orang lain yang bekerja dengan menerima gaji. Walaupun kami sarjana muda, tapi kami tidak ingin kerja dengan orang lain karena akan membatasi waktu ibadah kami kepada Allah. Kami memilih jalan usaha karena kami ingin beribadah kepada Allah dengan bebas tanpa ada batas waktu dan bisa menuntut ilmu dimanapun ada kajian. Apa yang harus kami lakukan? Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Yaitu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih, oh baju kamu kayaknya gak bagus tuh, sudah kepikiran.
merasa kayaknya iya bener nggak bagus, besok nggak dipakai bajunya. Loh, ini baju saya beli, saya suka, ya kan? Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah nggak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya terserah dia, tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti, gitu kan? Dia lagi makan bakso, kenapa kok makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya jawab, saya suka bakso, nggak apa-apa, kan gitu. Punya prinsip, jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa terserah, yang penting Allah Azza wa Jalla ridhahi. Yang penting agama kita ridhahi, nggak usah peduli orang. Kalau ini bahaya ya, sementara kita multazim, sudah berjenggot, kenapa kok berjenggotan? Wah jelek nanti kelihatan tua. Ya ini sunnah Nabi, jawab, saya senang dengan ini. Jadi biar terjawab apa yang syubhat yang dia lemparkan ya. Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita tuh jangan didiamin ya. Jangan antum diam ya. Kalau misalnya orang tanya kenapa kamu berjenggot, bukannya kamu kelihatan lebih tua, jangan senyum aja, enggak jawab. Doh karena ini sunnah Nabi SAW dan saya merasa senang kok. Beda kalau per helainya ini 10 kilo bebannya, maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu. Jadi itu jadi masalah, tapi kalau enggak kenapa emang? Apa masalahnya ikhwah? Kenapa kalau berjenggot? Kenapa kalau multazim? Kenapa kalau usaha sendiri? Kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha? Kenapa kalau kita tinggal kos-kosan ngontrak? Seluruh dunia mau bicara apapun ya ini kemampuan saya, gitu kan? Harus punya prinsip hidup. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun, selama Allah ridhoi jalani, bismillah, nggak usah khawatir. Ya, maka Anda akan selalu tenang. Tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar, ini jadi masalah. Dan seringkali saya bahasakan sama istri saya membangun sebuah pilar rumah tangga. Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama. Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur, mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu. Iya aja. Ya udah terima kasih mas. Atau jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini? Iya karena suami saya yang beli. Nggak apa-apa, gitu kan? Dan saya senang kok dengan itu. Berikan jawaban apa adanya, gitu kan? Oh kalau di rumah saya pakai yang begini. Oh ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berikan jawaban. Jadi kita jangan diam. Memang berikan jawaban tapi yang benar, gitu kan? Jadi punya prinsip. Saya bilang sama istri saya, kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hidup dengan rumah tangganya, kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia, ngacoin kehidupan rumah tangga, ngapain dengan orang berkata apa yang diucapkan, padahal dia cuma berkata sama kamu 15 menit, setengah jam, lalu kamu pulang. Lalu dia pulang, dia ngacoin kehidupan kamu seminggu atau sebulan, ngapain? Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang? Gitu kan? Media mau berbicara apapun, berita apapun, nggak usah terpengaruh dalam pribadi kita, untuk apa? Selama ada maslahatnya kita ambil, tidak ada maslahatnya ditolak. Kita punya hak kok itu. Ya, kita punya hak dalam masalah seperti itu. Ustadz, jika jam 3 sore mau dibius, ada perawatan di opname, jika bebas, jika kebablasan sampai maghrib, sholat asarnya bagaimana? Dijamak dulu dengan duhur. Ya, salah satu waktu atau salah satu keadaan yang boleh dijamak tanpa qasar ya, jamak saja. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat adalah keadaan-keadaan darurat. Orang yang mau operasi, khawatir jadi gempa, gitu kan, longsor, nanti khawatir nanti nggak bisa sholat, itu boleh dijamak dalam keadaan darurat, gitu kan. Daripada kehilangan asar maka masih boleh dijamak, tapi tidak qasar di sini. Bolehkah seseorang masih gadis bepergian bersama temannya yang sudah menikah sehingga menjadikan larangan safar gugur karena bersama teman yang sudah memiliki suami? Benarkah pendapat dia bahwa larangan itu gugur karena bermahram pada suami temannya? Nggak benar, gitu kan? Nggak benar kalau emang anda berpegang pada pendapat, ya pendapat orang yang pendapat pertama kan mengatakan tidak boleh wanita safar sehari semalam tanpa mahram. Sudah pernah saya jelaskan masalah ini ya. Maka berarti tidak boleh, karena suami teman itu bukan mahram, gitu kan? Kecuali kalau anda nikah ya lain. Jadi kalau enggak maka bukan mahram, sama saja. Tapi kalau ada pendapat lain yang mengatakan wanita selama sehari semalam safar, gitu kan, tanpa mahram ini memang diambil lafadznya sehari semalam dan di bawah 24 jam dia safar berarti tidak butuh mahram, maka ini ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Jadi diikutin yang mana yang lebih mudah gitu. Bila di daerah tempat tinggal tidak ada sekolah TK yang memisahkan anak perempuan dan laki-laki, bolehkah sekolah di sekolah biasa? Boleh saja, dan tuntun anak anda tentang mana boleh mana tidak boleh, dituntun supaya memang mereka faham masalah itu. Anak-anak sedang dalam masa ingin berekreasi sedangkan saya janda tidak punya teman safar, bagaimana solusinya? Rekreasi di sekitar situ saja ya, di sekitar rumah. Ada satu hal yang saya lihat ikhwah dan akhwat masih belum terapkan ya,
Jadi teman-teman ini masih belum menanamkan di dalam jiwa anak-anak itu mencintai majelis ilmu, mencintai mengunjungi pesantren. Selalu pikirannya kalau liburan itu harus kolam renang, gitu kan? Harus mall, gitu kan? Padahal sebenarnya coba cintakan kepada mereka majelis ilmu. Kenapa sih kalau ada majelis ilmu? Coba dari kecil diajak itu, biasakan. Lagi liburan nanti kita hadir di majelisnya ustadz ini ya, nanti ustadz ini ya, coba itu. Gitu kan? Atau mungkin kalaupun ada rezeki umroh misalnya, atau mungkin mendatangi sebuah pesantren melihat apa perkembangan atau perkebunan, pertanian, banyak kan yang bermanfaat ya, yang tidak berbau kemaksiatan. Yang jadi masalah kadang-kadang seperti yang ditanyakan oleh ibu kita ini, kalau kita pikirannya harus ke orang-orang umumnya gitu kan, ke kolam renang akhirnya melihat auratnya orang lain, itu haram, nggak boleh memang gitu kan, memang nggak boleh, jangan. Ya tidak harus kok, tidak harus mengajak anak-anak kita rekreasi ke tempat-tempat seperti ini. Coba ke tempat-tempat yang bermanfaat. Coba saran saya, coba diterapkan tadi. Ajak cintakan buat mereka majelis ilmu gitu kan. Saya memang tidak setiap saat ya, tapi kebanyakan waktu kalau saya lagi lowong, anak-anak saya tidak capek pulang sekolah, saya ajak ke majelis ilmu biar mereka dengar gitu kan. Kadang-kadang subhanallah saya pulang dari taklim nih, naik di mobil anak saya bilang, tadi Abati bahas masalah itu ya, aku udah pernah dengar loh di pengajian masjid ini gitu kan, waktu dulu disampaikan. Ya paling tidak ilmu yang saya sampaikan dia juga tahu gitu kan, dia juga dengar. Jadi biarin dia mencintai majelis ilmu, itu yang paling penting ya. Bagaimana membuat mereka mencintai majelis ilmu sebagaimana Anda sekarang di umur sekarang cinta majelis ilmu, buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat bagus. Biarin mereka programin pada saat mereka SMP, mereka SMA itu sibuk dengan masjid ini, ke masjid ini, ke masjid ini. Mereka banyak sekarang bebas ini karena belum pernah tahu kenikmatan hadir di majelis ilmu tuh. Tapi kalau dari kecil dibiasakan, nanti kita tidak programin pun dia pulang SMA ajak teman-temannya pada ke masjid hadir majelis taklim ustadz mana, ikut tahfidz mana, kita buatin program gitu kan. Itu bermula daripada masalah rekreasi ya. Ustadz teman saya mengatakan sudah 2 kali bermimpi melihat cahaya yang menurut dia adalah Rasulullah. Apakah ini benar ataukah gangguan syaitan atau jin, dan teman saya tersebut harus bagaimana? Setahu saya Allahu alam, ulama lebih cenderung mengatakan kalau melihat Nabi SAW maka dia akan melihat seperti yang digambarkan, memang fisik Nabi SAW. Kalau hanya cahaya, mendengarkan suara, itu lebih cenderung ulama mengatakan tidak masuk dalam melihat Nabi SAW. Oh, ini tadi yang saya tidak bisa baca ya, jadi saya keluarkan saja. Apa saja halangan atau udzur yang membolehkan kita untuk menunda waktu sholat? Apakah kegiatan dunia seperti rapat, mengajar ilmu dunia, menuntut ilmu dunia boleh dan dapat membolehkan kita menunda menjawab azan? Ya kalau pendapat Imam Ahmad tidak boleh secara mutlak, harus langsung. Dan saya terus terang kesempatan ini juga saya sampaikan, saya sangat kagum. Semoga Allah menjaga beliau dengan Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi sekarang, yang luar biasa gitu. Lagi didatangi oleh Barack Obama, kemudian terdengar azan asar, dia langsung sampaikan kepada protokolnya, berhentiin, saya mau sholat asar, pamit sama Obama, dia pergi sholat asar. Kemudian Islam yang luar biasa gitu kan. Akhirnya orang-orang muslim pun menghormati. Subhanallah, tidak ada kisah raja muslim yang menghormati agamanya kecuali musuh-musuhnya akan menghormati dia. Sudah begitu gitu kan. Coba lagi meeting, lagi apa, Allah memberi rezeki, berhentiin, saya mau sholat, maaf, tinggalin gitu kan. Muliakan diri anda dengan ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan tinggalkan hanya karena urusan duniawi ya, insya Allah. Sekarang begini saya tanya, saya kasih solusi. Anda kalau lagi ngajar di sekolah umum SD, SMP gitu kan, tadi kan ada tanya kalau sholat bisa nggak ditunda. Saya tanya, kalau anda kebelet kencing, lanjutin ngajar atau kamar mandi dulu? Hah? Jujur jawab. Ini sudah mau kencing gitu kan, kebelet kencing, ngajar, lanjutin ngajar dalam kondisi gemetaran gitu kan, atau anda berhenti kamar mandi? Kenapa anda berhenti? Karena kita menganggap kencing itu penting. Itu kan masalahnya, ya kan? Karena kita menganggap kalau nggak kencing saya nggak bisa nih. Coba larikan itu ke sholat. Kalau nggak sholat saya nggak bisa. Maaf ya murid-murid, saya mau sholat dulu, pamit. Atau ayo ikut sama saya satu kelas ke musola yuk. Termasuk program ngajar saya ini sholat berjamaah asar di masjid atau duhur di masjid. Itu luar biasa. Ajak mereka ke masjid. Rame-rame sholat 15 menit gak apa-apa di akhir materi kita untuk sholat. Itu kan luar biasa. Pernah gak anda berpikir begitu? Masa kalau kencing bisa, sholat gak bisa? Jadi harus dianggap penting memang, karena itu adalah tiang agama gitu kan. Ustaz minta dijelaskan tentang umat muslim jika ikut suatu golongan, misal HTI, PKS dan lain-lain. Bagaimana jika ada yang menginginkan kita untuk ikut golongannya?
Ya kalau saran saya, Anda lihat positifnya. Kalau positif Anda ambil, yang kalau negatif Anda tinggalkan. Itu kan kalau secara khusus harus terlibat di situ, Allahu alam. Kalau saran saya, Anda tanya saran saya lebih baik tidak usah fokus kepada instansi seperti itu, lembaga seperti ini, tapi tetap memberikan dukungan kalau positif, gitu loh. Apakah seseorang yang tidak ikut suatu golongan akan ada dosa? Bagaimana baiknya seorang muslim bersikap sesuai dengan Rasulullah perintahkan? Tidak berdosa, ya. Anda tidak berdosa selama Anda masih punya pilihan. Yang berdosa itu kalau Anda dipanggil dalam hukum Allah, misal ayo sholat yuk, sudah azan kita nggak mau sholat, nah itu lain, berdosa gitu kan. Tapi kalau masih pilihan manusia, ya opsi bisa begini bisa begitu, dua-duanya adalah boleh dibolehkan dalam agama, maka tidak ada masalah. Ya sebaiknya kita pilih atau berikan opsi pilihan mana yang termudah buat kita, Allahu alam. Jika seorang suami menikah lagi secara islami atau dalam kurung menikah siri, tapi menyembunyikan dari istrinya, berbohong pada istrinya, apakah termasuk munafik? Nah, kenapa harus bohong? Apa yang ditakutin dari seorang istri? Coba saya tanya, bapak di sini, kenapa takut sama istrinya? Hah? Istrinya memang bisa hukum, marah, hanya marah, kenapa? Apa hubungannya dengan marah gitu? Ya gitu. Kalau kita didik dari awal asas rumah tangga, kalau bapak-bapak ini memang niat poligami, dari awal bangun pondasi poligami. Kalau mau punya 2 tingkat rumah, pondasinya harus 2 tingkat. Ini enggak, pondasinya kayu, bangunnya 2 lantai, nggak bisa, rubuh, gitu kan. Dari awal maka dipupuk, ya kan, dipasang pondasi yang bagus. Pondasi yang bagus adalah agama. Poligami yang sehat dalam Islam, merangkul istri bersama-sama untuk menjalankan poligami itu. Jadi berikan penjelasan agama, sama-sama merangkul. Memang di situ tidak ada tujuan poligami lagi syahwat, karena kebanyakan perempuan takut menerima poligami karena bayangannya dia adalah syahwat laki-laki ini. Kalau kita bisa memberikan keyakinan kepada dia memang ini bukan pengejaran syahwat gitu kan. Ini memang penjelasan masalah penerapan agama, dan itu dia nilai dari perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan nilai. Oh ini orang tiap malam bangun sholat tahajud, memang dia Masya Allah zikir pagi sorenya, dia selalu rajin ibadah ini, ibadah itu. Emang suaminya dilihat ahli akhirat gitu kan, dia pun terikut dengan arus itu. Kalau enggak maka jadi masalah buat dia, jadi masalah. Jadi penolakan itu sebenarnya terjadi karena ketidaksiapan, pondasinya kurang kuat. Kalau kuat insya Allah. Ya saya punya banyak sekali teman-teman yang Masya Allah yang menjadi praktisi dalam masalahnya, tidak ada masalah buat mereka. Gak ada masalah sama sekali, mereka bisa jalanin. Kalau nanti setelah poligami ada kecemburuan itu biasa, itu bumbu kehidupan, biasa itu. Semangat saya dalam beribadah terkadang naik, terkadang turun. Apakah ini juga indikasi kemunafikan? Enggak, insya Allah tidak. Karena memang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, pasti dalam kehidupan itu ada kelemahan iman, gitu kan? Akan terjadi itu. Kadang-kadang kita merasa drop, gitu kan. Kata Nabi SAW, siapa yang dalam keadaan drop imannya itu, dia tetap mempertahankan dalam kesolehan, maka dia beruntung, gitu kan. Dan siapa yang menghilangkan dirinya pada kesesatan, maka dia telah rugi, karena dia akan kehilangan sama sekali keimanan tersebut. Permasalahannya iman ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pupuk dia sampai misalnya pada level 10, kemudian satu waktu kita drop ke 8, gitu kan. Nah untuk kembali, biasanya setan terus turunnya kita sampai level ke-5, sampai ke tangga sampai ke-2 kalau perlu, gitu kan. Nah kadang-kadang kalau terlalu jauh jaraknya dengan awal, untuk kembali ke level 10 itu butuh sesuatu pemicu yang mengalahkan pemicu awal waktu kita sampai ke poin 10 tuh. Misal dulu tuh kita pas menghadapi ada orang kerabat yang mati dan matinya tidak baik misalnya, lalu kita lihat, kita sadar nih. Nanti kalau jatuh drop imannya, maka itu akan harus dicari sesuatu yang lebih besar daripada itu untuk kembali ke level yang sama. Makanya menjaga iman itu adalah sesuatu yang penting, gitu kan. Sehingga pada saat pun kita merasa drop, segera kita mengambil langkah-langkah, bertelepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, ajak ketemu, minta nasihat. Yang paling sering dilakukan oleh para ulama itu kalau imannya drop, minta nasihat, itu paling sering. Mendatangi orang-orang soleh. Kata sebagian ulama tabi'in, kami ya kalau merasa iman kami turun dan drop, kami selalu mendatangi Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama yang masyhur. Hasan Basri ini untuk menjaga imannya, selalu omongannya tentang surga, neraka, kuburan, gak ada yang lain. Jadi kalau masuk ke tempatnya dia pasti ngomong masalah itu, gitu. Jadi orang-orang di Irak kalau merasa imannya lemah pasti ke rumah beliau. Itu contohnya ya.
Ada sebagian ulama salaf juga mengatakan kami telah menemui Hasan Basri, kami menemui Sa'id bin Musayyib, kami menemui Atha bin Abi Rabah, yang kalau kami melihat mereka saja iman kami bertambah karena kesolehannya. Jadi kita cepat langsung lari ke orang-orang saleh. Jangan lemah imannya, langsung setan buat dia ingat dulu masa jahiliyah, lalu ditelepon teman-teman jahiliyahnya. Nah ini yang ketawa-ketawa tahu dirinya ya. Baik. Apa hukum cicilan emas di mana sekarang banyak yang mencatat banyak mengatasnamakan syariat dalam cicilan emas. Allahu alam. Yang saya tahu sampai hari ini semua buku fikih yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak membolehkan. Yang saya tahu, karena emas itu kata Nabi SAW, az-zahab bil-zahab, yadan biyadin, mithlan bimithl. Hadis sahih riwayat Bukhari. Emas harus dengan emas, ya kan gitu. Tangan di tangan, cash, gitu kan. Tidak boleh cicil. Itu memang perintah Nabi SAW. Khusus masalah emas seperti ini, maka lebih baik jangan. Pada kajian-kajiannya antum sering bilang terkait zikir pagi sore, apa yang dimaksud maksurat? Benarkah bahwa ada beberapa doa yang hadisnya lemah dan doa Rabithah itu merupakan doa yang dikarang Syekh Hasan Al-Banna dan bukan dari hadis Nabi SAW? Tentu yang saya maksudkan iya maksurat, biasa dinamakan oleh para ulama dengan maksurat, gitu kan. Dan ini kalau dikatakan apakah ada hadis yang lemah, ini khilaf di antara ulama. Ya, dengan adanya Syekh Albani rahimahullah lahir di zaman-zaman kita sekarang yang baru meninggal itu, beliau banyak memang kadang-kadang ada hadis yang lemah zaman dulu disahihkan, kadang-kadang ada yang sahih zaman dulu dilemahkan, gitu kan, oleh beliau. Tentu orang yang bijak penuntut ilmu tidak spontanitas juga taklid buta, gitu kan. Dia bisa mempelajari itu, dia coba mencari tahu. Misal Imam At-Tirmidzi dulu mensahihkannya, kenapa? Ya, karena kalau saya pribadi ya, saya tidak mengatakan semua teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau saya temukan Syekh Albani rahimahullah menulis sebuah buku, di dalam buku beliau ini hadisnya lemah karena ada si fulan, lalu saya lihat hadis itu riwayat siapa? Misalnya riwayat Abu Daud. Saya coba kembali ke Sunan Nabi Daud. Lalu saya coba telusurin, apakah memang ada pendapat di situ dari Abu Daud. Kalau tidak ada, berarti memang lebih cenderung kepada pendapat Syekh Albani, karena memang beliau tidak menanggapinya, gitu kan, cuma sekedar menukil hadis. Tapi kalau dalam Sunan Nabi Daud ada pendapat di situ yang menjelaskan bahwasanya hadis sahih ini karena saya menerima dari sini dijelaskan jalannya, maka kita bisa mempertimbangkan masalah itu. Kalau Allah alam, yang saya temukan dalam doa-doa zikir pagi sore ini memang ada yang dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, tapi umumnya doa-doa ini sudah umum disahihkan dan dihasankan oleh ulama sebelum beliau, ya, ulama sebelum beliau, dan ini masuk dalam bab doa, ya, Allahu alam. Ini yang saya ketahui. Kalau Hasan Al-Banna, Allahu alam, saya tidak tahu doa yang mana yang dimaksud dengan Rabithah, atau kenapa beliau, apakah itu beliau karang atau tidak, Allahu alam, ya. Kalau beliau karang, semoga Allah ampuni kalau itu salah, dan kalau memang beliau benar, ya alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Tapi kalau memang antum lihat tidak disebutkan dalilnya, seperti buku yang biasa saya bawain, buku doa itu memang ada buku zikir pagi sore di situ, dan itu saya lihat sangat menarik buku itu, makanya saya selalu bawa di pengajian saya, karena selalu ditulis di footnote-nya riwayat siapa, dalam bab apa, dalam kitab apa, nomor hadisnya, jelas referensinya sehingga tidak salah. Bagaimana tata cara mengimani atau menjadi makmum bagi orang yang tertinggal sholat berjamaah? Apakah imam atau makmum mengikuti tasyahud awal kemudian suara dikeraskan? Ya sama aja. Jadi apa yang antum dapatkan itu yang antum lakukan, gitu kan. Misalnya kita datang rakaat terakhir, imam lagi sholat maghrib, lagi tahiyat misalnya, anggap tahiyat terakhir, kita masuk takbir, duduk tahiyat, kemudian kita sholat tetap 3 rakaat seperti kalau dari awal, karena itu cuma sekedar mengikuti syarat berjamaahnya, tapi kita tidak mendapatkan rakaat bersama imam, itu nggak masalah, itu boleh-boleh saja, gitu kan. Jadi kerjakan seperti apa yang kita dapatkan. Bagaimana jika pemimpin yang memiliki ciri munafik, haruskah tetap ditaati? Karena hampir menyeluruh ciri-ciri munafik ada pada pemimpin saat ini. Tentu kalau ada ciri, masalah ditaatin beda lagi, hukum mentaati pemerintah. Ya, hukum mentaati pemerintah itu kita wajib mentaati pemerintah walaupun orang kafir, walaupun orang itu kalau dia majhul hal itu orangnya tidak jelas dulu, kita nggak tahu, gitu kan. Mungkin dia orang awam, mungkin dia ini tidak jelas. Ya, yang saya maksud dari tadi kita bahas ini munafik jelas, tulen, emang luar biasa orang itu, gitu kan. Terkenal cirinya bukan cuma sekedar suka bohong, khianat dan segala, tapi memang benci dengan Islam.
maka itu tentu saja kita sudah tidak perlu kita taati dia pada hal yang berbau ketaatan kepada Allah, dan kita tidak patuh kepada hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang munafik bisa taubat dan apakah taubatnya diterima? Tentu saja bisa. Semua orang yang berbuat salah bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan jamaah dalam kata ahli sunnah wal jamaah? Jamaah adalah jamaah muslimin, mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam itu dimaksud. Ahli sunnah yang mengikuti sunnah, wal jamaah, jamaah artinya jamaah muslimin, artinya mayoritas umat Islam ikutin, itu yang dimaksud. Apakah hadis barang siapa yang menolak berbaiat kepada imam maka tidak memiliki hujjah di hari kiamat? Apa hadis ini sahih? Dan mohon penjelasan tentang baiatnya. Di baliknya masih ada. Di baliknya masih ada. Saya kira pertanyaan lagi. Jadi hadis itu sahih. Setahu saya riwayat Abu Daud, dan itu ada saya sudah bahas. Kalau bisa dilihat di YouTube tentang kriteria pemimpin. Ada 2 jam waktu itu acara ceramah. Insya Allah sudah situ cukup banyak dalil, dan saya sudah sebutkan rincikan masalah ini. Bolehkah sholat duha 4 rakaat dengan 1 salam? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak pakai tahiyat awal, dan ini sudah pernah juga saya jelaskan. Pak Ustadz, saya pernah menjadi imam sholat. Di rakaat pertama saya membaca surah Al-Kautsar, dan di rakaat kedua saya membaca At-Takatsur. Setelah selesai sholat saya ditegur oleh teman saya, katanya seharusnya di rakaat pertama saya harus membaca surah yang lebih panjang daripada yang rakaat kedua. Apakah benar seperti itu? Mohon penjelasannya. Benar. Jadi ciri Nabi SAW kalau sholat itu disebutkan oleh para sahabat, dan ini semua dalilnya sahih, riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Muslim, bahwasanya beliau kalau sholat selalu menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat keduanya, lebih panjang gitu kan. Jadi memang kalau rakaat pertama kita memilih surah yang 4-5 ayat, maka boleh di rakaat kedua kita memilih surah yang 3 ayat. Saya datangkan contohnya karena ini biasa di Indonesia begitu ya. Kalau di Saudi memang udah biasa baca panjang gitu. Jadi kalau rakaat pertama baca Al-Mulk 30 ayat, berarti dia rakaat kedua boleh pilih yang lebih pendek dari itu. Memang sunnah Nabi seperti itu. Sunnah Nabi seperti itu. Anda kalau jadi imam harus tahu itu. Ya. Di saat ini banyak sekali sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pekerja. Salah satunya adalah sistem lembur dan sistem shift. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bekerja dan mencari rezeki di malam hari berkaitan dengan sistem lembur dan sistem shift, sementara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan siang malam untuk beraktivitas dan malam hari untuk beristirahat. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Tentu lebih aman Anda tidak bekerja di malam hari, lebih aman, gitu kan? Dan malam hari ini adalah shiftnya kalau malam sampai pagi. Ya, tapi ini bukan berarti tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Kalau dalam hal darurat, karena Nabi SAW melarang dalam hadis Abu Daud tentang samar. Abu Daud menulis khusus bab namanya nahi anis samar, dilarang begadang dalam Islam. Tapi di situ beliau menyebutkan beberapa riwayat, kemudian beliau kaitkan atau berikan penjelasan, lalu dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar kadang-kadang mereka begadang untuk memecahkan permasalahan muslimin. Jadi kalau ada hal yang darurat, ada orang yang mati harus dikubur malam itu, ngelayat, ada orang yang sakit, ada itu hal-hal yang bekerja harus lembur, karena kalau tidak dia dibutuhkan tenaganya, dia butuh tambahan uang, itu nggak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah rutinitas, nah ini yang perlu dihindari. Bagaimana hukumnya mendonorkan anggota atau organ badan kita yang masih hidup kepada orang lain? Contoh kasus seorang ayah mendonorkan matanya kepada anaknya, seorang ibu mendonorkan ginjal kepada anaknya. Ini yang saya tahu Allah alam tidak boleh, yang saya tahu tidak boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala meminjamkan badan, tidak boleh kita keluarin. Makanya orang kalau meninggal ya dikembalikan. Kenapa jenazah dimandikan? Kenapa kita enggak gitu aja, dia mati ya sudah kubur selesai, gitu kan? Enggak, dimandiin, dibersihin kotorannya, dipakein sampo. Kalau kita zaman dulu daun bidara dipakai, sampai sekarang juga masih ya. Tapi boleh ulama bilang pakai wangi-wangian, dipakein kain baru bersih, putih. Padahal kita tahu 3-4 jam badannya akan dimakan oleh belatung. Untuk apa? Kata para ulama, hikmahnya adalah kita disuruh oleh Allah mengembalikan pinjaman ini utuh. Jadi nggak boleh kita memotong-motong, mengambil-ambil dan segala itu tidak boleh, walaupun dengan alasan bantu orang. Jadi tidak boleh kita bantu dengan menyerahkan organ. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam ya. Kalau Anda tahu memang dari ustadz lain punya dalil, silahkan ya Anda ikutin. Apakah Ustaz ada referensi buku sehubungan dengan pola hidup sehat, obat-obatan herbal yang semuanya memiliki referensi dari Quran dan Sunnah? Saya tahu ada pengobatan Nabawiyah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Cuma saya tidak ingat sekarang penerbitnya ya. Kalau nggak salah pernah saya bawa dulu buku tebal. Mungkin harganya 60-70 ribuan kalau tidak salah. Tapi judulnya pengobatan
Nabi SAW oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu buku yang sangat bagus. Saya juga jadikan sebagai referensi di rumah saya. Hukum penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan yang dapat operasional kerjanya menggunakan software bajakan. Ya tentu pekerjaannya secara umum, kalau dia produknya bagus, produknya halal, kemudian memang secara umum dia menjalankan sistem yang ada, tapi ada terlibat hal-hal haram di situ, maka dia haram di substansial itu. Dia haram di substansial, tapi tidak semua perusahaan itu haram. Tidak semua perusahaan itu haram. Ya beda kalau memang seluruh sistemnya memang adalah hasil curian gitu kan, bajakan, kemudian juga semuanya ya, tidak ada keterkecualian ini, maka ini baru haram secara mutlak. Tapi kalau seandainya cuma sebagian, ada sebuah sebuah substansial pekerjaan yang memang diambil dari software itu, maka itu yang haram gitu. Anda wajib mengingatkan ya kepada pimpinannya supaya jangan memakai itu gitu kan. Kalau tetap dia pakai, maka berarti minta secara khusus, saya tidak mau mengambil penghasilan dari ini, atau kita perkirakan saja misal akan datang penghasilan sekian persen dari situ, ya udah dikeluarin, tidak usah diambil pada saat terima gaji, itu dikasih kepada orang lain gitu. Untuk bacaan surah Al-Fatihah akhir ayat terakhir yang betul dalam membacanya dalam sholat berbunyi waladhdallin atau apa ini, waladhdallin gitu kan ya, ditulis bahasa Indonesia soalnya saya nggak tahu nih. Yang saya tahu waladhdallin ya, waladhdallin. Nanti bisa kalau kurang jelas datang sebentar habis selesai pengajian, bisa tanya ke imam kita atau ke saya langsung juga nggak apa-apa. Karena saya ketika sholat berjamaah mendengar imam membacanya waladhdallin dibaca ya. Sedang dalam Al-Quran saya lihat tidak ada huruf ba, bagaimana solusinya ya. Yang saya tahu tetap dibaca dot ya, waladhdallin ya. Bolehkah sholat tahiyat masjid setelah sholat wajib karena datang ke masjid tidak sempat sholat tahiyat masjid, terlambat datang karena sudah mulai sholat berjamaah? Pendapat yang paling kuat sudah tidak perlu lagi. Pendapat yang lebih kuat sudah tidak perlu, karena tahiyat masjid artinya menghormati masjid dengan sholat. Kata ulama baik itu sunnah khusus tahiyat masjid atau sholat wajib yang sudah diiqamahkan, berarti sudah terpenuhi di situ. Saya baru aja menjalankan akikah anak sebanyak 2 ekor kambing, tetapi jauh sebelumnya kawan saya berniat nazar untuk membiayai semua. Saya selaku orang tua anak, apakah sah akikah yang saya kerjakan, sebab saya sendiri tidak ada kemampuan membeli 2 ekor kambing. Setelah rambut bayi dicukur lalu ditimbang di sini senilai harga emas atau harga perak ya Ustaz. Jadi boleh saja kalau ada orang yang mau membantu ya, baik dia nadar atau tidak, boleh saja dia mengatakan saya akan bayar deh, saya yang bayar akikah anak kamu, boleh, nggak masalah. Itu boleh-boleh saja, teman, sahabat, kerabat, nggak ada masalah. Kalau masalah timbang ini yang lebih kuat adalah perak. Kalau zaman dulu memang zaman Nabi SAW perak sama emas itu tidak beda jauh nilainya. Kalau sekarang memang agak jauh ya, emas bisa mencapai hampir 500.000 per gram, ini perak 10.000 atau berapa gitu ya per gramnya. Jadi memang jauh sekali. Kalau zaman Nabi SAW itu tidak beda jauh, karena hitungan zakat mal itu dengan 85 gram emas senilai dengan 20 dinar gitu kan, senilai dengan 20 dinar, atau bernilai 85 gram emas itu dengan 595 kalau nggak salah gram perak. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Jadi zaman Nabi SAW tidak terlalu jauh, tapi kalau sekarang memang cukup jauh nilainya. Jadi tetap dalam hadis perak, Allahu alam, dalam hadis perak, dan ada beberapa athar menyebutkan dengan emas. Kenapa ulang tahun tidak boleh dalam Islam, dan dia marah sekali tidak diucapkan selamat ulang tahun kepadanya? Karena beliau mengatakan bahwa menyelamati orang yang ulang tahun seperti membahagiakan dan mendoakan orang lain. Bukankah dalam Islam membahagiakan orang lain itu berpahala? Ya karena Nabi nggak pernah contohin. Jawaban kita karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, gitu kan? Jadi kita punya patokan dalam agama Islam. Kalau saya tanya balik, kalau tidak ulang tahun kenapa? Coba, kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Tangannya putus, matanya buta, kupingnya tuli, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kurang. Tapi kita lebih aman dari sisi agama karena memang tidak pernah ada contohnya, tidak ada panduan. Nggak pernah itu Nabi, oh ini Nabi umurnya 53 tahun nih, terus disalamin sama sahabat, selamat ya Rasulullah ya umur anda bertambah, nggak ada. Apalagi tiup-tiup lilin, nyanyi-nyanyi, dan memang nggak pernah ada itu dalam Islam, gitu kan? Kalau kita dalam Islam itu kalau mau memang pun ada, kita ulang detik, karena per detik kita bisa meninggal dunia, Allahu alam, gitu kan?
Ini memang sebaiknya tidak usah dikerjakan, dan saya sudah bilang itu hari, kalau ada pancingan untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang kita ragu dalam Islam syubhat atau haram, maka tanyakan, kalau saya tidak lakukan kenapa? Tidak ada yang kurang, nggak ada yang hilang dari kita. Kalau saya tidak ke diskotik, mabuk segala, ada apa? Nggak ada apa-apa, malah lebih enak tidur, minum susu tidur lebih enak, gitu kan? Tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau kita nggak ke diskotik, nggak mabuk, nggak zina, maka badan kita jadi kurus misalnya, atau kita mati lah apa, mungkin ini nggak ada sama sekali, malah lebih baik. Anda pernah ditegur kawan dari negeri Arab, kenapa orang Indonesia kalau kasih nama biasanya selalu lebih dari 2 kata, seharusnya 1 kata saja. Pemberian nama 1 kata, apakah ada dasar sunnahnya atau budaya Arab saja? Sunnah Nabi SAW memang. Karena Nabi SAW setiap kali kedatangan, ada memang khusus buku nama-nama dalam Islam, di mana Nabi SAW tradisi beliau kalau kedatangan ada bayi yang baru lahir di Madinah selalu didatangkan kepada Nabi SAW, dan beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama memberikan nama, yang kedua beliau mengusap kepalanya, yang ketiga beliau mentahniknya, memakan kurma lalu menempelkan di langit-langitnya itu, dan Nabi SAW mendoakan itu sering kali. Dan memang Nabi SAW memberikan nama-nama yang pendek. Abdullah bin Zubair diberikan nama Abdullah, gitu kan, memang begitu. Dan nama-nama sahabat semua itu nama-nama pendek. Abu Bakar itu namanya Abdullah, Umar saja, gitu kan. Kemudian ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua namanya satu-satu saja. Dan mereka mubasyirin bil jannah gitu. Kalau kita Masya Allah Muhammad Yusuf Saleh, gitu kan, yang mana mau dipanggil ini? 3 nama Nabi, gitu. Apakah kaum kafir Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka? Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka berbuat kemusyrikan, partisipasikan patung dengan Allah. Seperti saya ceritakan tadi, cerita tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Makanya mereka masih menggunakan kata-kata, orang-orang Quraisy masih menggunakan Allah, ya kan? Masya Allah, wallahi, bersumpah begitu. Abu Lahab itu bersumpah, Abu Jahal bersumpah atas nama Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan mereka, dan Allah turunkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dalam surah Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar ya la yakun Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur perputaran bintang-bintang, matahari dan bulan, malam dan siang, mereka akan berkata Tuhannya Allah, gitu kan? Mereka akan mengatakan itu. Kalau begitu tanya mereka Muhammad, kenapa mereka masih sembah berhala? Mereka jawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Ini yang tidak boleh, syirik, menjadikan perantara benda mati kan, patung. Kalau orang hidup boleh saja, orang soleh, orang tua kita tolong doain saya boleh, tapi orang sudah mati nggak boleh kan, dalam Islam seperti itu. Anak punya teman, istrinya kerjanya apa ini? Suka berpisah, suka berpergian keluar kota lebih dari 1 malam. Bagaimana hukumnya? Tergantung ya, lebih dari 1 malam ini perjalanan saja ya. Kalau tiba lokasi sudah nggak dihitung. Perjalanannya lebih dari sehari semalam nggak? Kalau lebih sehari semalam maka nggak boleh, gitu kan? Harus ada mahramnya. Tapi kalau dia pergi satu tempat kurang dari sehari semalam, perjalanannya pergi, pulangnya lain lagi, itu urusan pulang nanti. Kalau dia pulang pergi 1 hari baru digabungkan, kata ulama. Karena memang selisih pendapat ulama tentang hadis Nabi SAW, tidak halal bagi wanita mukmin beriman pada Allah hari akhir safar sehari semalam tanpa mahram. Sehari semalamnya ini jadi 2 pendapat nih. Yang pertama dia mengatakan sehari semalam perjalanan di zaman Nabi SAW, Madinah Mekah 416 kilo, dulu ditempuh 3 hari 3 malam, berarti harusnya dibagi 3, 135 kilo, wanita nggak boleh safar lagi tanpa mahram. Pendapat kedua mengatakan tidak, tarik secara utuh sehari semalam. Jadi kalau Jakarta Surabaya yang sekarang kurang lebih mendekati 1000 km, orang perempuan berangkat pagi, ibunya lagi sakit, dia safar 1 jam naik pesawat, kemudian dia pulang lagi 1 jam, 1 jam berarti kurang dari 24 jam. Kalau pendapat kedua mengatakan tidak ada masalah ini, terutama kalau diikuti safar tersebut diikuti dengan hikmah. Kenapa wanita tidak boleh safar tanpa mahram? Yaitu keamanan. Kalau dia aman gak ada masalah. Sekarang kalau wanita safar pagi hari naik pesawat ke Jakarta, duduk di pesawat, kalau ada yang berani ganggu 1 pesawat bisa keroyokin, gitu kan? Ada keamanan di situ, nggak ada masalah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan mutlak tidak boleh sama sekali. Gitu. Anak pernah dikasih karpet, tulisannya tulisannya bahan sutra. Apakah anak tidak boleh memakainya? Kalau laki-laki sebaiknya jangan dipakai, dikasih istri saja atau dikasih keluarga perempuan. Bagaimana hukumnya sholat jamaah? Tapi pada saat baca Al-Fatihah, alif apa ini? Padahal yang seharusnya dibaca
Apa ini ya? Pakai ain, alif. Semestinya pakai ain, ya. Tapi dia bacanya alif. Sahkah sholat kita bila terus dilanjutkan jadi makmumnya? Apa yang harus kita lakukan? Diingatkan sebenarnya. Kalau bacaan hurufnya pun salah diingatkan, disampaikan gitu kan. Alamin disebutkan, kita sebutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu, kita ingatkan. Kalau dia baca alamin lain artinya. Alif sama ain beda. Alamin pakai hamzah artinya sakit, alamin artinya alam semesta, gitu kan. Jadi bisa berubah maknanya, kita ingatkan. Tapi kalau dia tidak mau, tetap dia jalan, gak ada masalah, jangan berhenti, sah sholatnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian sholat dengan imam, dia benar, dia akan dapat pahalanya, dan dia juga akan dapatkan pahala kalian, kalian juga akan dapat pahala kalian sendiri. Tapi kalau dia salah, dia akan berdosa, tanggung jawab depan Allah, dan kalian akan tetap mendapatkan pahala sholat kalian. Contoh ya, contoh lebih rasional. Kalau kita lagi sholat, kemudian imamnya lupa, duhur nih, baru 3 rakaat, dia udah salam. Kita ingat subhanallah, nggak mau. Dia yakin dirinya benar. Dia duduk sementara kita yakin ini baru rakaat ketiga. Apa yang makmum melakukan? Tetap duduk, ikutin imam. Dia salam, kita berdiri tambah 1 rakaat. Memang harus begitu. Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan salat, untuk diikutin, untuk diikutin. Jadi kalau dia salah sudah ini kan tidak mau, kita sudah masalah. Kita lakukan apa yang kurang gitu. Bagaimana apa ini? Berbohongnya kita untuk menyenangkan istri. Contoh kita menyebut istri kita bidadariku. Dan dalam hal apa ini? Masak. Ya memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bohong itu tidak dibolehkan kecuali dalam 3 keadaan. Memperbaiki hubungan antara 2 orang yang sedang bertengkar, ya, suami istri, dan juga dalam peperangan. Memang ada hadis seperti itu. Di antaranya tadi adalah kalau suami istri. Jadi dibolehkan pada hal-hal yang mubah ya. Jadi mubah ini misalnya tadi mengatakan bidadariku atau apalah, mungkin mengatakan lebih detail lagi, oh masya Allah cantik sekali ya, padahal baru bangun tidur berantakan misalnya. Ya itu nggak apa-apa. Terus suaminya baru pulang kerja keringatan, masya Allah wanginya, gitu kan. Padahal sebenarnya baunya nih kalau dicium luar biasa, bisa pingsan gitu. Nah itu mungkin masih boleh, tapi diikutin pesan. Kalau saya sarankan, ada materi saya manajemen rumah tangga, saya ikutin pesan. Saya bilang kalau memang suaminya lagi kecut pulang kerja, masya Allah begini aja wangi, apalagi kalau sudah mandi, oh itu baru dia lari mandi nanti gitu kan. Jadi jangan cuma bilang masya Allah wangi, nanti dia tahu ternyata keringatnya wangi gitu. Nah ini bahaya. Nah tiap hari nanti disiksa. Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah hutang puasa karena hamil? Kalau bayar fidyah 2,5 kilo per hari dikali jumlah hari yang Anda tidak puasa. Misal kita lagi tidak puasa 2 minggu, maka fidyahnya 2,5 kilo kali 2 minggu. Boleh dikeluarin sehari semuanya, boleh dibagi, boleh juga ke 1 orang saja, boleh juga dibagi ke beberapa orang, gak ada masalah. Ustaz, kapankah kita bisa sholat sunnah rawatib jika sudah tertinggal waktu sholat wajib? Sholat ba'diyah, ya, setelah ba'diyah. Misalnya kita masuk masjid mau sholat qabliyah duhur, ternyata sudah iqamah, maka boleh dikerjakan sebelum sholat ba'diyah duhur, diniatkan untuk mengerjakan sholat qabliyah duhurnya, asal memang sudah rutin dikerjakan ya. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat ba'diyah duhur setelah asar ya, karena beliau memang sudah rutin kerjakan dan ketinggalan pada saat itu. Saya ingin bertanya bahwasanya sudah ada 2 laki-laki yang ingin mengajak saya berta'aruf, namun mereka berdua tidak sesuai dengan kriteria saya, tapi agama keduanya insya Allah bagus. Apakah salah saya menolak laki-laki tersebut karena memang sampai saat ini saya tidak ada perasaan dengan keduanya. Saya takut Allah marah pada saya karena menolak lelaki tersebut. Ya apa ini? Bukankah kalau jodoh itu kita juga harus ada perasaan suka? Mohon penjelasan Ustaz. Jadi kalau memang mereka sudah soleh gitu kan, tinggal masalah kriteria. Jadi gini, kadang-kadang juga kriteria, kalau hanya masalah kriteria fisik, ini dulu garis bawah ya, saya sering luruskan nih, kriteria fisik ini jangan terlalu kaku dalam sebuah poin. Karena kadang-kadang kita terekam, oh saya harus orangnya putih tinggi, atau saya harus orangnya gendut pendek misalnya, atau apalah, maka itu terekam di benak dia misal, maka dia tidak mau menerima secara fisik kalau tidak masuk di situ. Ini keliru kalau secara syar'i, gitu kan. Ini poin pertama. Jadi kita coba keluar dari situ. Kalau cuma secara fisik, lebih baik istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan petunjuk, gitu kan, berikan petunjuk.
Kalau yang kedua, karena ini ada ciri-ciri ya, ada ciri-ciri. Nanti kita lihat misalnya ciri Utsman bin Affan yang terkenal ketampanannya, yang tabligh akbar hari Sabtu itu terkenal ketampanannya sekali di kalangan para sahabat. Tapi beliau memiliki kulit yang sawo matang, gitu kan? Dan itu terkenal. Kata sahabat memuji tentang masalah. Jadi tidak harus, itu persepsi saja. Maka kalau secara fisik kita bisa, ya apa namanya, mengubah itu. Ini kalau bisa, ada celah. Kalau enggak, Anda punya hak sebenarnya, enggak ada masalah. Allah enggak akan murka kok. Enggak ada masalah kalau kita menolak memang karena dikhawatirkan malah tidak menarik. Yang kedua, kalau masalah suka itu dalam Islam memang munculnya bukan pada saat akan khidbah. Suka itu akan muncul pada saat interaksi terjadi setelah nikah. Makanya kepada saya bilang, pacaran boleh Ustaz? Boleh, tapi setelah akad nikah. Disitulah Anda bangun jalin hubungan, ngobrol gini, itulah ya yang dibolehkan. Jadi memang bukan, jangan diingin suka pada saat awal. Ya, yang disuruh adalah melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kalian yang akan kalian nikahi atau yang kalian akan jadikan sebagai pasangan, itu boleh. Kita sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan bagaimana bila kita tidak tahu kalau yang kita ingatkan itu ternyata seorang munafik. Apakah kita lebih baik menjauh dan kembali mengingatkannya? Jadi tetap diingatkan, gitu kan? Kalau Anda sudah pastikan dia munafik, tetap didakwahin, tidak ada masalah. Tapi yang kita bahas sekali lagi tidak dijadikan sebagai teman, itu yang kita bahaskan. Ustaz, apa perempuan juga tidak boleh pakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah? Setahu saya sama hukumnya, karena menyerupai kaum Lut. Ini yang saya pegangi pendapat. Kalau Anda dapat pendapat dari teman-teman lain, fadhal, silahkan, mungkin ada dalil ya. Ustaz, apakah ada yang khusus sholat tahajud? Apakah ada doa khusus? Ada setelah sholat itu, seperti kurang lebih mirip dengan doa pada saat mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi, Allahumma nurus. Cukup panjang doanya ya. Di antaranya itu, ya Allah engkaulah cahaya di langit dan bumi. Cukup panjang doanya itu. Memang itu ada dibaca di buku panduan doa kita, ada itu. Ustaz, alhamdulillah saya terlahir sebagai muslim dan saya tidak pernah belajar agama lain. Bagaimana dengan umat agama lain yang juga tidak pernah belajar Islam? Mereka tidak memeluk Islam karena tidak tahu. Apakah kita berdosa atas ketidaktahuan mereka? Apakah apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja kalau kita tahu ada orang dan kita sengaja tidak menyebarkan Islam pada dia sementara kita memiliki potensi untuk itu, maka itu bisa saja ada pertanggungjawaban hari kiamat. Teman dekat, kerabat, kadang-kadang kita nggak mau ngomong aja. Syaitan membuat kita takut sebenarnya, jadi jangan takut masalah itu. Sabar ya, sudah ada yang nguap, ada yang angkat tas, sabar. Sebab ini 2 minggu kita libur. Saya selesaikan dulu. Ustaz, ibu saya meminta saya untuk mengikuti apa ini? Biro jodoh di internet. Bagaimana menolaknya Ustaz? Daftar di sini. Ya, insya Allah. Pak Yoyo ketawa ya. Ustaz, apa perbedaan wakaf dan sedekah? Karena di Al-Quran lebih banyak perintah untuk wakaf. Kalau wakaf itu lebih cenderung kepada tanah sebenarnya. Tanah, benda yang memang digunakan secara massal umum. Itu baru namanya wakaf. Kalau sedekah ini masuk dalam istilah lebih umum lagi. Semua yang dikeluarkan, harta kah, baju kah, makanan kah, semuanya sedekah, gitu kan? Jadi lebih umum lagi masalah itu. Kalau wakaf lebih khusus kepada benda saja. Ustaz, apakah boleh ada kucing tinggal di rumah? Rasulullah SAW benarkah memelihara kucing? Boleh ada kucing, tapi kalau Rasulullah melihara tidak pernah ada hadisnya itu. Allahu a'lam, yang saya tahu ya. Yang saya tahu sahabat Abu Hurairah saja yang memelihara, dan Nabi SAW biarkan. Tapi Nabi sendiri tidak pernah saya temukan pribadi riwayat beliau memelihara kucing. Ustaz, kenapa Aisyah tidak ikut sholat malam ketika Nabi SAW sholat? Karena hukumnya sunnah. Nabi SAW tidak memaksakan Aisyah, gitu kan? Radhiyallahu anha. Tapi lebih umum yang dimaksudkan dalam riwayat pada saat Nabi SAW, kata Aisyah, aku mengetahui Nabi SAW sedang sholat pada saat kakiku dipindahkan oleh Nabi SAW pada saat beliau ingin sujud, gitu kan. Nah, ini kata para ulama hadis yang dimaksud adalah di awal malam, karena Nabi SAW sering bangun di awal-awal malam. Kalau kita sekarang jam 2, jam 1 malam, beliau sudah sholat tahajud, dan sering kali beliau membangunkan keluarga beliau di akhir malam. Jadi memang ini kemungkinan hadisnya ada di awal malam, ya Allahu alam. Tapi kalaupun beliau tidak ikut, maka karena hukumnya sholat malam sunnah, ini kan bukan kewajiban. Ustaz, apakah majmu' syarif itu bid'ah? Saya tidak bisa katakan bid'ah, tapi umumnya doa-doa banyak di situ yang memang yang dikarang, umumnya ya, yang saya lihat. Jadi sebaiknya memang ditinggalkan. Dalam manasik umrah sunnah 2 kali dalam manasik
Maaf, sunnah 2 kali tawaf dalam manasik umroh apakah harus tertib? Saya nggak tahu. 7 kali umroh tawaf mungkin ya. Sunnah 7 kali tawaf dalam manasik umroh apakah harus tertib? Setelah mengelilingi Ka'bah 7 kali, kan urutannya mendatangi makam Ibrahim, mengucapkan apa ini? Wattakhid maqam Ibrahim min maqam Ibrahim musalla. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam lalu beristilam ke Hajar Aswad kembali. Kemarin saya terbalik, minum zam-zam dulu baru sholat di belakang makam Ibrahim. Bagaimana hukum tawaf dan umroh saya tersebut Ustaz? Enggak ada masalah, karena minum zam-zam dan sholat di belakang makam Ibrahim adalah rangkaian dari sunnah. Rangkaian dari sunnah yang wajib adalah tawafnya. Ustaz, bagaimana memberi pengertian kepada orang yang berpikir bahwa surga dan neraka serta kisah Nabi dan sahabat hanya dongeng? Ya, dia harus diberikan pemahaman secara agama. Bagaimana dia anggap dongeng? Dalam Islam tidak ada dongeng, nggak ada rekayasa, nggak ada fiktif, nggak ada karang-karang, semua jelas ya. Kalau dia mengatakan memang itu cerita dongeng, berarti belum beriman ya, belum beriman, berarti permasalahan di imannya. Biasa nasihati, diberikan masukan. Coba tanya, kamu nonton Spiderman enggak? Nonton Batman enggak? Tanya coba ke dia. Kalau dia nonton, kamu percaya ceritanya? Gitu kan? Bisa ditanya kepada dia, itu dongeng. Ya, kalau ini tidak, ini kisah-kisah nyata semuanya, kisah nabi-nabi. Dan ini ada 6 miliar manusia yang beriman kepada Allah, mayoritasnya itu meyakini tentang kisah para nabi-nabi. Lebih banyak manusia yang percaya daripada tidak. Terakhir Ustaz, bagaimana kalau yang memiliki ciri-ciri orang munafik seperti suka berbohong dan ingkar janji adalah orang tua kita sendiri? Tetap kita bakti kepada beliau, gitu kan, pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan, yang tidak usah dibaktiin, tidak usah dibaktiin. Allahu a'lam. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.